Berdiri di tengah alun-alun yang cerah, wajah Miao Yizi sedingin es, dan hatinya terasa seperti dibekukan. Di alun-alun yang luas, termasuk Jun Tianyao, ada 9 ahli Void Realm. Dari 9, 6 adalah penguasa istana-istana matahari, dan 3 lainnya berasal dari kuil bulan. Pemimpin ahli kuil bulan adalah ketua Aula Liu Xianze. Penguasa istana matahari, Jun Tianyao, tidak berani menatap mata Miao Yizi, senyumnya gagal menutupi rasa bersalah di wajahnya. Menghadapi tatapan dingin dan tajam Miao Yizi, dia menundukkan kepalanya. Dia jelas merasa bersalah, jadi dia tidak menjawab. Tetapi Liu Xianze yang telah datang dari jauh dan menjadi musuh Jun Tianyao selama bertahun-tahun tertawa pelan dan berkata, "Kami melakukan ini bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk mengklarifikasi suatu masalah." Liu Xianze dan Jun Tianyao adalah sama. Mereka semua berada di tahap akhir Void Realm, dan ahli altar jiwa 6 tingkat. Keduanya masing-masing memerintah kuil bulan dan istana matahari. Mereka adalah faksi peringkat emas tingkat kedua, dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan 6 faksi. Keduanya sering bertarung satu sama lain di alam tambahan. Boluo Realm telah menjadi salah satu medan perang mereka yang paling ganas. Namun ketika tanda-tanda bahwa ras dewa akan kembali semakin jelas, kekuatan yang sering bertarung secara bertahap berhenti. Dikekang oleh 6 kekuatan, Liu Xianze dan Jun Tianyao berhasil bekerja sama untuk kepentingan bersama mereka di Boluo Realm. Jun Tianyao mengundang Miao Yizi, dan mengirim Zuo Weidan. Liu Xianze mengirim Ma Feng dan Gong Shengyuan. Sayangnya, rencana mereka melawan Boluo Realm pada akhirnya gagal. Selain Miao Yizi, Zuo Weidan, Ma Feng dan Gong Shengyuan menghilang dan tidak ada kabar tentang mereka yang kembali. Karena tekanan dari keluarga Ji dan Istana Skymender, 6 faksi menghentikan rencana mereka melawan Boluo Realm. Rencana hati-hati mereka berakhir dengan kerugian. Mereka bingung dan mencurigai Miao Yizi. "Apa yang ingin kamu ketahui?" Nada suara Miao Yizi dingin. "Apakah Ma Feng dan yang lainnya sudah mati?" Liu Xianze bertanya dengan dingin. Miao Yizi mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, "Setelah saya kembali, saya menjelaskan kepada Anda bahwa Ma Feng, Gong Shengyuan, dan Zuo Weidan tidak datang untuk membantu saya ketika saya sedang diserang. Ketika saya ditangkap oleh binatang jiwa gelap dan mengirim meminta bantuan, mereka tidak menjawab. Pada saat itu, mereka seharusnya, seperti saya, diserang oleh kekuatan lain. Dan saya, mengetahui bahwa saya bukan tandingan binatang jiwa gelap itu, kembali ke arus ruang yang kacau karena takut akan kematian. Dengan kata lain, kamu tidak tahu apa yang terjadi pada mereka?" Liu Xianze bertanya lagi. "Ya," kata Miao Yizi dingin. "Saya berspekulasi bahwa keluarga Qin mengirim orang untuk menyergap mereka," tiba-tiba Liu Xianze berkata. Ketika dia mengatakan ini, para ahli Void Realm dari Sun Palace dan Lunar Temple menjadi serius. Bahkan Jun Tianyao menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dengan lembut. "Aku dengar kamu tidak pernah menghentikan komunikasimu dengan kakak laki-lakimu." Mata Liu Xianze tampak seperti 2 bulan yang dingin. Kehadiran bulan gelap yang dingin menyebar seperti kabut dan menenggelamkan Miao Yizi. Di samping Liu Xianze, 2 Master Aula Kuil Bulan menyipitkan mata. Sinar cahaya bulan perak memancar dari tubuh mereka dan sepertinya beresonansi dengan kehadiran Liu Xianze. Setelah Liu Xianze dan keduanya menggunakan seni terlarang bulan dingin dari kuil bulan, mereka mengunci ruang di sekitar Miao Yizi dan menahan gerakannya. "Komunikasi dengan kakak laki-lakiku, apa maksudmu?" Miao Yizi berkata dengan dingin. "Kamu mungkin telah membocorkan informasi dan memberitahu keluarga Qin rencana kami untuk Boluo Realm, dan kemudian mereka mengirim orang untuk penyergapan. Apakah Zuo Weidan, Ma Feng, dan Gong Shengyuan mati karena kamu?" Wajah Liu Xianze menjadi gelap ketika dia berkata, "Kalau tidak, mengapa mereka bertiga terbunuh, tetapi kamu tetap hidup?" Berhenti sejenak, suara Liu Xianze menjadi tajam dan keras saat dia berteriak, "Bukankah seharusnya kamu mati bersama mereka? Saya memiliki altar jiwa 6 tingkat dan saya ahli dalam seni spasial. Mengapa saya harus mati bersama mereka?" Ekspresi Miao Yizi dingin. Dia tidak melihat Liu Xianze tetapi pada Jun Tianyao dari Istana Matahari. Dia berkata dengan dingin, "Saya setuju untuk pergi ke Boluo Realm karena permohonan Anda. Saya bukan anggota Kuil Bulan atau Istana Matahari, saya hanya bertindak untuk pembayaran. Setelah masalah gagal, saya segera mengembalikan pembayaran kepada Anda. Apalagi apa kau mau?" Ekspresi Jun Tianyao sedih. Di bawah tatapan dingin dan tajam Miao Yizi, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata tanpa daya, "Surga ke-9 dan Aula berbintang mengira kamu terhubung dengan keluarga Qin." Tubuh Miao Yizi sedikit bergetar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. "Aku menghentikan kontak dengan keluarga Qin 300 tahun yang lalu.
Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dan kakak laki-lakimu berhubungan. Dan kakak laki-lakimu, setia kepada patriark keluarga Qin yang lama. Apakah ini tidak membuktikan bahwa kontakmu dengan keluarga Qin tidak pernah berhenti? Liu Xianze mencibir dan berkata dengan tidak sabar, 6 faksi akan menghancurkan keluarga Qin sebelum ras dewa kembali. Baru-baru ini, 6 faksi telah menyerang keluarga Qin. Anda seharusnya sudah mendengar tentang ini, kan? Miao Yizi tetap diam. Sementara dia berada di dalam ranah rahasia pribadinya, dia belajar tentang perubahan di dunia luar melalui metode lain. Oleh karena itu, dia tahu bahwa 6 faksi telah menyerang keluarga Qin di berbagai tempat di alam semesta. Banyak tempat berkumpul yang didirikan keluarga Qin di luar alam roh telah diserang oleh 6 faksi. Namun, setelah tempat berkumpul itu dihancurkan, keluarga Qin sepertinya menghilang. Di tengah bintang-bintang ada alam yang tak terhitung jumlahnya. Jika keluarga Qin benar-benar ingin bersembunyi, 6 faksi tidak akan dapat menemukannya. Dan dia, karena hubungannya dengan Chen Lin, akan menjadi terobosan dalam penyelidikan mereka. Seperti yang diharapkan, Liu Xianze berbicara lagi dan mengkonfirmasi spekulasinya. Kamu hanya perlu memberitahu kami di mana markas keluarga Qin di luar angkasa. Kami tidak akan mempersulitmu. Pada saat ini, Jun Tianyao juga mendesak, kamu tahu bahwa patriark generasi ketiga keluarga Qin, Qin Lai, memiliki garis keturunan ras dewa. Ini membuktikan bahwa keluarga Qin bersekongkol dengan ras dewa. Semakin banyak tanda yang muncul, menunjukkan bahwa ras dewa akan datang. Keluarga Qin adalah mata-mata yang ditinggalkan ras dewa di alam roh. Kita harus berurusan dengan mata-mata itu sebelum ras dewa datang dan kita ditikam dari belakang. Berhenti sejenak, dia berkata dengan tulus, Yizi, karena kamu berhubungan dengan kakak laki-lakimu, kamu harus tahu di mana dia berada. Diam, kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku seperti itu. Miao Yizi berkata dengan kasar. Jika bukan karena Jun Tianyao, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia tidak akan meninggalkan aliran ruang yang kacau ketika situasinya tidak jelas. Karena Jun Tianyao berjanji lagi dan lagi dia tahu asal-usul sabit tulang putih, dia datang ke Istana Matahari. Namun ketika dia tiba, kebenarannya jauh berbeda. Pada saat ini, dia secara bertahap mengerti apa yang telah terjadi. 6 faksi, setelah tidak menemukan keluarga Qin, akhirnya mengincarnya, yang pernah dekat dengan keluarga Qin di masa lalu. 6 faksi menganggapnya sebagai terobosan dalam pencarian mereka untuk keluarga Qin. Jun Tianyao dan Liu Xianze selalu mendengarkan 6 faksi. Mungkin 6 faksi telah mengirim perintah, atau keduanya ingin mendapatkan bantuan dari mereka, jadi mereka menjebaknya di Istana Matahari. Di mata Miao Yizi, tidak peduli apakah Jun Tianyao mendengarkan perintah atau bertindak atas kemauannya sendiri, sejak dia berbohong padanya, dia mencapnya sebagai penjahat rendahan. Dia tidak akan pernah memiliki kesan yang baik tentang penjahat rendahan, dan dia tidak pernah belajar bagaimana berpura-pura. Karena itu, dia tidak akan memberi wajah apapun pada Jun Tianyao. Setelah ceramahnya yang tidak sopan, ekspresi Jun Tianyao membeku. Dia mengerutkan kening dan terdiam. Jun Tianyao memandang Liu Xianze. Tatapan itu jelas memberikan hak untuk berbicara dengan musuhnya, Liu Xianze. Dia menempatkan Liu Xianze sebagai penanggung jawab. Liu Xianze tertawa muram. Dia mengangguk dan berkata, Kakak Jun, karena kamu memancingnya di sini, mengapa kamu begitu pengecut hehe, tidak apa-apa. Jika kamu tidak mau melakukan ini, serahkan padaku. Dia dan Jun Tianyao awalnya musuh jadi dia tidak sopan dalam kata-kata. Dia menunjukkan kemunafikan Jun Tianyao. Wajah tampan Jun Tianyao sedikit gemetar, ekspresinya jelek. Meski dihina, dia tetap diam. Nona Miao, sampai Anda memberitahu kami lokasi persembunyian keluarga Qin dan sampai 6 faksi menang, kami hanya bisa memenjarakan Anda. Liu Xianze tidak membuang kata-kata dan memerintahkan, semuanya, jangan kasar. Nona Miao adalah Grandmaster seni spasial. Hidupnya berharga. Setidaknya, kita bisa menggunakan nyawanya untuk mengancam Chen Lin. Hehe, mungkin jika kita merilis berita kita akan membunuh Nona Miao, kakak seniornya akan kembali untuk menyelamatkan. Ketika dia mengatakan ini, mata Liu Xianze berbinar ketika ide-ide baru muncul di benaknya. Ya, ini ide yang bagus. Saya mendengar orang tua dari keluarga Qin memperhatikan Anda di masa lalu, dan memperlakukan Anda seperti anak perempuan. Mungkin keluarga Qin akan keluar dari cangkang kura-kura mereka untuk Anda. Liu Xianze tertawa. 9 ahli Void Realm mendarat di sekitar Miao Yizi, dan melepaskan altar jiwa mereka saat Liu Xianze tertawa. Meski sudah malam, awan di atas Sky Palace masih berwarna merah. Altar jiwa yang berkilauan seperti kristal yang cerah. Hanya penguasa istana-istana matahari, Jun Tianyao,
yang tersenyum sedih dan tidak melepaskan altar jiwanya. Meski begitu, 8 altar jiwa yang muncul di alun-alun masih menarik perhatian. Altar jiwa yang dibuat oleh praktisi bela diri Istana Matahari semuanya disempurnakan dari kristal matahari. Altar jiwa yang berkilauan melepaskan cahaya yang menyala. Praktisi bela diri kuil lunar memiliki altar jiwa seperak es, dan melepaskan energi dingin. 8 altar jiwa bergema satu sama lain, dan menyebabkan udara dipenuhi dengan niat membunuh. 8 ahli Void Realm semuanya duduk di altar jiwa mereka dengan ekspresi serius, atau menghina. Tatapan semua orang tertuju pada sosok Miao Yizi. Miao Yizi memandang Liu Xianze dan yang lainnya, alisnya berkerut. Matanya berubah mendung. Saat pikirannya berubah, altar jiwa 6 tingkatnya dilepaskan. Retak, retak. Ketika altar jiwa 6 tingkatnya muncul, ruang di sekitarnya yang tertahan mengeluarkan suara aneh seolah-olah es pecah. Di atas kepala semua orang, cahaya menyala dan meledak dalam tampilan yang mempesona. Di langit, awan merah sedikit bergetar. Liu Xianze mengangkat kepalanya dan berseru dengan lembut. Dia tampak terkejut dengan taktik Miao Yizi. Dia mengerutkan kening dan menatap Jun Tianyao. Dia berkata, "Saudara Jun, apakah ada yang salah?" Jun Tianyao menggelengkan kepalanya dan menunjukkan tidak ada yang salah. Bagus. Liu Xianze tersenyum kecil. Pada saat ini, Istana besar Istana Matahari yang bermandikan sinar matahari tiba-tiba melepaskan tirai cahaya, seolah-olah matahari sedang terbit. Tirai cahaya menyilang dan membentuk jaring yang menutup tempat itu. Suara aneh dari retakan ruang berhenti, dan awan yang bergetar juga berhenti. Formasi cahaya suci matahari dari Istana Matahari menunjukkan kekuatannya saat Jun Tianyao mengaktifkannya. Miao Yizi yang telah mencoba untuk menghancurkan ruang di sekitarnya bergetar saat rona merah yang tidak sehat muncul di wajahnya, altar jiwa di bawahnya menunjukkan retakan yang terlihat. Itu adalah tanda dia menerima serangan balasan. Saat dia melepaskan altar jiwa 6 tingkatnya, dia menggunakan seni rahasia untuk menghancurkan pengekangan spasial sebelum Liu Xianze dan yang lainnya dapat mengumpulkan kekuatan penuh mereka. Dia ingin melarikan diri ke arus ruang yang kacau. Tapi seni rahasianya hanya menyebabkan pengekangan spasial di sekitarnya retak. Kemudian Jun Tianyao mengaktifkan formasi cahaya suci matahari. Cahaya dari istana seperti palu berat yang meredam kekuatan spasialnya. Melawan sinar matahari yang telah dikumpulkan Sun Palace selama lebih dari 1000 tahun, dia tidak punya cara untuk menang. Kemerahan di wajahnya adalah tanda bahwa dia telah melampaui batas. Untuk menangkapmu, kakak Jun mengundangku dari kuil bulan. Bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi dengan begitu mudah? Liu Xianze menggelengkan kepalanya dan tertawa. Miao Yizi tanpa sadar melihat ke arah Jun Tianyao setelah mendengar ini, matanya sedingin es. Dia mengira Jun Tianyao telah didesak oleh Liu Xianze, dibujuk oleh 6 kekuatan dan dipaksa untuk memikatnya. Dari kata-kata Liu Xianze, ternyata Jun Tianyao lah yang mengundang kuil bulan dan Liu Xianze ke Istana Matahari. Dia bukan bonekanya, Jun Tianyao adalah dalangnya. Apakah itu benar-benar seperti itu? Dia menatap Jun Tianyao dengan sedih. Kepala Jun Tianyao tertunduk. Dia tidak berani menatapnya dan berkata, "Saya kekurangan bahan yang paling penting untuk membangun tingkat ke-7 altar jiwa saya. Bahan roh itu, hanya Aula berbintang yang memilikinya. Aula Master Hong berjanji kepada saya bahwa jika saya dapat mempelajarinya, tempat persembunyian keluarga Qin darimu, dia akan memberikan materi roh itu kepadaku. Semua karena kamu ingin menerobos ke alam kejadian," kata Miao Yizi. Cukup dekat. Ekspresi Jun Tianyao dingin ketika dia berkata, "Jika saya tidak dapat maju ke alam kejadian, Istana Matahari hanya akan menjadi kekuatan peringkat emas tingkat kedua, dan tidak akan mencapai tingkat 6 kekuatan. Tujuan hidup saya adalah mengambil Istana Matahari ke tingkat pasukan peringkat emas teratas. Untuk permintaan ini, saya dapat membayar berapapun harganya." "Saya mengerti." Miao Yizi mengangguk dengan lembut. Dia menyadari bahwa sampai hari itu, dia tidak pernah benar-benar memahami Jun Tianyao. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pengejaran Jun Tianyao terhadapnya selama bertahun-tahun mungkin hanya untuk tujuan besarnya membawa Sun Palace ke level pasukan peringkat gold teratas. Altar jiwa 6 tingkat, Realm Void akhir, dan terampil dalam seni spasial. Dia adalah seorang ahli yang akan didambakan semua kekuatan. Jika dia menerima Jun Tianyao dan membantu Sun Palace dengan sepenuh hatinya, dia akan sangat membantu rencana Jun Tianyao. Menyerah. Ekspresi Jun Tianyao tenang. "Saya merancang formasi cahaya suci matahari ini untuk Anda, dan menambahkan banyak formasi spasial kecil untuk menahan kekuatan spasial. Anda tahu bahwa saya sangat akrab dengan seni spasial Anda. Saya tahu bagaimana menahan Anda." Tes-tes, kakak Jun memiliki gerakan yang bagus, gerakan yang bagus.
Bahkan aku mengagumimu. Liu Xianze bertepuk tangan. Ekspresi Jun Tianyao menjadi dingin. Dia berkata, kita hampir sama. Tidak, aku lebih buruk darimu, setidaknya dalam aspek ini. Liu Xianze menggelengkan kepalanya dan tersenyum muram dengan ekspresi rendah hati. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu dalam merencanakan dan mengejar seorang wanita lajang. Dua Master Aula Kuil Lunar lainnya semuanya tersenyum sarkastik seolah-olah mereka merasa ini sangat lucu. Jun Tianyao, kamu lebih buruk dari Qin Lai. Kamu membuatku jijik. Miao Yizi berteriak. Pada saat ini, sabit tulang putih yang jatuh di alun-alun dan diabaikan oleh Jun Tianyao dan Liu Xianze dari awal hingga akhir tiba-tiba mengeluarkan riak cahaya. Target Jun Tianyao dan Liu Xianze hanyalah Miao Yizi dari awal hingga akhir. Mengevaluasi sabit tulang putih itu hanyalah alasan Jun Tianyao. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan senjata yang tidak dikenal ini. Karena itu, ketika Miao Yizi tiba, dia tidak terlalu memperhatikan sabit tulang putih. Perhatiannya selalu tertuju pada Miao Yizi. Liu Xianze juga sama. Namun, ketika sabit tulang putih besar itu mendengar bagaimana Miao Yizi membandingkan Jun Tianyao dengan Qin Lai, ia mulai bertingkah aneh. Di dalam sabit tulang putih, bayangan jiwa dari Soul Beast yang telah bersembunyi di dalamnya berangsur-angsur menjadi jelas. Bayangan jiwa yang ganas muncul di permukaan senjata. Jun Tianyao, Liu Xianze, dan 7 ahli Void Realm lainnya mendeteksi kelainan tersebut. Tatapan semua orang akhirnya berpindah dari Miao Yizi dan mendarat di sabit tulang putih untuk pertama kalinya. Sabit tulang putih yang diambil Miao Yizi dari arus ruang yang kacau secara bertahap menunjukkan sosok binatang buas di permukaan. Pada saat yang sama, getaran jiwa yang jernih dilepaskan dari sabit tulang putih. Dalam sekejap, 9 ahli Void Realm yang akan menyerang Miao Yizi mengalihkan pandangan mereka. Bahkan Miao Yizi menoleh kaget dan melihat sabit tulang putih. Dia memeriksa senjata ini beberapa kali setelah dia mengambilnya dari Dark Soul Beast. Tapi dia tidak mendeteksi adanya kelainan. Dia berpikir bahwa ini adalah senjata yang terbuat dari bahan khusus dan tidak ada yang istimewa dari itu. Sampai detik ini, sosok binatang buas di permukaan pedang itu jelas adalah binatang jiwa gelap. Dia merasakan seutas kecemasan. Hal ini, Liu Xianze menunjukkan keterkejutan dan merenung, rasa ingin tahunya terusik. Dia memindahkan altar jiwa 6 tingkatnya untuk melayang di atas sabit tulang putih itu. Sinar cahaya perak jatuh ke bayangan Soul Beast di sabit. Bayangan itu tiba-tiba berputar, saat mengeluarkan raungan binatang yang sepertinya berasal dari jurang terdalam. Ark, gelombang energi ganas yang bisa mengobrak-abrik dunia menyebar keluar. Jepret, jepret, jepret. Formasi cahaya suci matahari yang istana matahari menghabiskan ribuan tahun untuk membuatnya hancur seperti gletser. Pada saat ini, sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas kepala semua orang, menyilaukan seperti kembang api. Bum bum bum, bum bum bum. Istana besar di bawah sinar matahari tampaknya diinjak oleh binatang buas yang sangat besar dan meledak secara tidak wajar. Waktu berputar, ruang runtuh. Sebuah cahaya yang tampaknya terbuat dari cahaya bintang murni muncul. Tanduk emas tiba-tiba melesat keluar seperti tombak emas dari pintu bintang. Suara mendesing. Tanduk emas membawa energi iblis jurang yang tebal, dan dicetak dengan hukum logam saat menikam ke istana utama istana matahari. Istana yang luas dan suci itu hancur di bawah serangan tanduk emas. Di dalam cahaya keemasan, seekor binatang buas perlahan melangkah keluar dari pintu bintang. Pintu bintang yang terbentuk di atas kepala semua orang mengabaikan batasan spasial, dan tetap terbuka, sosok yang tak terhitung jumlahnya masih bersembunyi di dalamnya. Binatang jiwa gelap. Miao Yizi terkejut dan tanpa sadar dia memindahkan Soul Altar 6 tingkatnya dari Soul Beast. Altar jiwanya bergerak sesuai keinginannya dan terbang sejauh 10.000 meter dalam sekejap. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pengekangan istana matahari di ruang angkasa telah dihancurkan oleh kedatangan binatang jiwa. Ini berarti dia bisa memasuki aliran ruang yang kacau kapan saja. Bagus. Dia bergumam di dalam. Ketika dia melihat Soul Beast lagi, dia tidak memiliki rasa takut atau marah, tetapi seutas rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Soul Beast melintasi alam dan mematahkan pengekangan istana matahari padanya. Tidak peduli apa yang dimaksudkan oleh Soul Beast, dia dibebaskan, dan tidak perlu khawatir bahwa istana matahari dan kuil bulan akan menangkapnya hidup-hidup. Saat dia memikirkan apakah dia harus pergi ke arus ruang yang kacau atau tetap menonton, sosok lain berjalan keluar dari pintu bintang yang berkedip. Itu adalah anak muda yang tidak dikenal. Miao Yizi melihat dari dekat ke anak muda ini, pada wajahnya yang sangat jelas, dan merasa familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya.
Dia bingung. Dia mencoba mengingat saat dia melihat lebih dekat. Beberapa detik kemudian, tubuhnya bergetar. Qin Hao. Orang muda di depannya sangat mirip dengan patriark generasi kedua keluarga Qin. Dia tidak ingin pergi setelah penemuan ini. Qin Hao punya putra lagi. Miao Yizi merasa sangat rumit. Tatapannya berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi dingin. Keluar, orang muda itu menyeringai dan memanggil kembali. Pakar Asura Rache Void Realm datang melalui pintu bintang dan berbaris di belakangnya. Sama seperti Jun Tianyao dan Liu Xianze terkejut, makhluk besar dengan energi mayat yang kuat melintas melalui pintu bintang. Jun Tianyao dan Liu Xianze sedikit mengernyit. Para ahli Asura Rache Void Realm itu jumlahnya lebih dari 10 dan memiliki kehadiran yang aneh. Mereka, yang memiliki altar jiwa 6 tingkat, anehnya merasa panik setelah melihat klan Asura yang berkultivasi sama. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, sekelompok orang lain keluar dari pintu bintang. Teng Yuan, Nifit, Tong Yan, Baret, Bandara. Ketika setiap orang melewati pintu bintang, para ahli kuil bulan dan istana matahari berkumpul di alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan identitas mereka. Kuil bulan dan istana matahari telah bekerja di alam Boluo selama bertahun-tahun dan berinteraksi dengan para ahli ras di masa lalu. Mereka mengenali bentuk manusia dari orang-orang ini. Melihat para ahli Boluo Realm melewati pintu bintang, ekspresi Jun Tianyao dan Liu Xianze menjadi lebih buruk. Di pintu bintang, orang muda yang tidak dikenal itu tersenyum damai dan berkata dengan sopan, "Kamu mencoba menyerang alam Boluo dan membuat pintu masuk alam rahasia di alam Boluo dalam upaya untuk melenyapkan semua ras non-manusia dari alam Boluo. Haha, tapi kamu tidak dapat membangun kembali pintu masuk alam rahasia di Boluo Realm dan menyerang. Saya pikir Anda merasa sangat menyesal. Jadi, untuk menyelesaikan penyesalan Anda, kami datang, dan telah memasuki istana matahari Anda untuk memungkinkan Anda menangani kami." "Kamu siapa?" Jun Tianyao berkata dengan dingin. Dalam pandangannya, anak muda ini hanya memiliki kultivasi Nirvana Realm, dan kekuatannya tidak penting. Dia tidak berpikir orang seperti ini memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Pemuda itu tersenyum lalu tertawa. Saat dia tertawa, rambut panjangnya yang liar berubah dari hitam menjadi merah darah. Matanya tampak terbakar dengan darah, sepanas lava. "Nama saya di Boluo Realm adalah Yao Tian, saya secara pribadi menghancurkan pintu masuk alam rahasia kuil bulan dan istana matahari." Pria muda dengan rambut dan mata merah itu secara bertahap berhenti tertawa saat dia melayang di pintu bintang. Dia pertama kali melirik Miao Yizi yang mengerutkan kening dan kemudian berkata dengan dingin, 300 tahun yang lalu, saya memiliki nama lain di dunia tengah Spirit Realm. Qin Lai. Kamu adalah Qin Lai. Miao Yizi, Jun Tianyao, Liu Xianze, dan yang lainnya hampir berteriak serempak. Qin Lai berdiri di atas kepala Soul Beast, pintu bintang bersinar di atasnya. Para pelayan jiwa ras Asura yang dipimpin oleh Curtis, para ahli alam Boluo yang dipimpin oleh Nifit dan Teng Yuan, dan iblis mayat iblis abis yang dikendalikan oleh Miao Fengtian menyebar dalam satu baris di belakang Soul Beast. Intimidasi belaka yang dibawa oleh makhluk-makhluk kuat ini seperti pilar jahat yang menghubungkan langit dan 9 neraka bersama-sama. Tatapan acuh tak acuh Qin Lai berenang dari Miao Yizi ke Jun Tianyao dan Liu Xianze. Tiba-tiba, senyum dingin menyebar di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada mengejek, "Kalian semua tampak sangat terkejut." Miao Yizi menatapnya dari jauh dengan kebencian dan penghinaan. Dia mempertahankan penampilannya yang dingin dan tidak menjawab. Baik Jun Tianyao dan Liu Xianze memasang ekspresi serius di wajah mereka. Keduanya kurang lebih telah mendengar tentang Qin Lai dari 6 kekuatan besar. Mereka tahu bahwa Qin Lai bukan lagi kegagalan dari 300 tahun yang lalu. Bahkan, 6 kekuatan besar bahkan menyuruh mereka untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan Qin Lai. Namun, baik kepala Jun Tianyao dan Liu Xianze gagal menghilangkan kesan mereka tentang Qin Lai dari 300 tahun yang lalu. Mereka tidak percaya bahwa lelucon terbesar dari seluruh dunia tengah dapat membuka lembaran baru sepenuhnya setelah 300 tahun. Mereka pasti tidak menyangka Qin Lai begitu berani untuk tiba di Istana Matahari. Bagaimanapun, Istana Matahari terletak di dalam dunia tengah. Kehadiran Qin Lai di sini sangat bertentangan dengan gerakan keluarga Qin, yang telah menyembunyikan diri lebih dalam di dalam galaksi dan menghindari konflik langsung melawan 6 kekuatan besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan besar yang dikumpulkan Qin Lai untuk dirinya sendiri. "Kalian ingin tahu di mana keluarga Qin, bukan?" Seringai Qin Lai semakin lebar. "Yah, aku di sini. Apakah kalian tidak akan melakukan sesuatu tentang itu?" Jun Tianyao mengukur kekuatan mereka melawan Qin Lai alih-alih menjawab ejekan yang terakhir segera.
Setelah memeriksa makhluk kuat yang mengambang di bawah Qin Lai dengan hati-hati, dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa dia dan Liu Xianze benar-benar kalah. Jun Tianyao tidak pernah menjadi orang yang sembrono. Setelah memastikan bahwa kekuatannya dan Liu Xianze benar-benar dikalahkan oleh Qin Lai, dia segera mencoba menghubungi Pei Tianchong dari surga ke-9. Sebagai sesama praktisi bela diri Void Realm tahap akhir, dia dan Pei Tianchong memiliki hubungan dekat satu sama lain. Dia berharap untuk memanggil monster Genesis Realm dari surga ke-9 melalui Pei Tianchong untuk melenyapkan semua ahli ras asing yang telah menemani Qin Lai ke Istana Matahari. Cincin permata merah yang dikenakan Jun Tianyao di jari telunjuknya tiba-tiba memancarkan warna anggur merah. Jejak pesan berbentuk ular melintas dari dalam permata. Hampir seolah-olah jiwa ular memekik dari dalam. Zzz. Tiba-tiba, asap merah gelap naik dari cincinnya. Jejak ular berubah menjadi debu di dalam asap dalam sekejap. Jun Tianyao menoleh untuk melirik Miao Yizi setelah dia selesai menatap permata cincinnya yang hancur. Ekspresinya semakin lama semakin gelap. Duduk di atas altar jiwa 6 tingkatnya, Miao Yizi tampak seperti seorang istana bulan yang dingin dan berpakaian putih. Dia tampak tenang dan tenang meskipun tatapan Jun Tianyao. Pisau spasial yang tajam merayap masuk dan keluar dari jari-jarinya seperti ular roh. Altar jiwa 6 tingkat di bawahnya tertutup rapat dalam pola spasial misterius. Pola-pola itu memenuhi bagian dalam altar jiwanya seperti tanaman merambat yang tumbuh liar. Jun Tianyao cukup akrab dengan seni rahasia spasialnya. Dia tahu bahwa kekuatannya yang tak terduga telah menyebar seperti seni rahasia spasialnya ke ruang dunia nyata setelah formasi cahaya suci matahari terkoyak. Itulah mengapa jejak pesan berbentuk ular di cincinnya tiba-tiba meledak. Jalang, Jun Tianyao menggerakkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah bersumpah padanya di dalam kepalanya. Namun, Miao Yizi sepertinya memperhatikannya. Wajahnya menjadi dingin, dan dia menekankan tangan kirinya ke altar jiwa 6 tingkatnya. Cahaya tiba-tiba meledak dari 5 jarinya. Pola misterius padat 6 tingkat Soul Altar beriak seperti air pasang dan berubah menjadi jaring cahaya yang mempesona. Miao Yizi berada di tengah web saat celah spasial muncul di mana-mana. Mereka memekik dan menyerang Jun Tianyao dan Liu Xianze. Qin Lai terkekeh dari bawah pintu bintang. Aku tidak terlalu takut kamu menghubungi surga ke-9. Jun Tianyao tertangkap basah. Monster Genesis Realm sering berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan segera bergabung dalam pertempuran bahkan jika mereka mendapatkan pesanmu. Senyum Qin Lai tidak memudar sedikit pun. Pada saat mereka tiba, kita pasti sudah mengakhiri pertempuran dan meninggalkan tempat ini. Dia menatap Teng Yuan dan yang lainnya sebelum berkata, selama ribuan tahun terakhir, Boluo Realm telah menjadi mangsa kuil bulan dan istana matahari. Anda semua dipaksa untuk menanggung harga yang sangat tidak adil yang mereka bayarkan kepada Anda untuk volume raksasa bahan roh berharga yang Anda tukarkan dengan mereka. Meski begitu, keserakahan istana matahari dan kuil bulan tidak pernah terpuaskan. Mereka telah bersekongkol untuk melenyapkan semua ras asing di Boluo Realm. Apakah kalian pikir ini saatnya untuk menyelesaikan dendammu dengan istana matahari dan kuil bulan untuk selamanya? Teng Yuan dan yang lainnya mengangguk kuat dan sungguh-sungguh. Ini adalah waktunya. Nifit memekik. Cahaya perak menutupi tubuh manusianya, dan dia tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi ular surgawi garis perak. Pakar Boluo Realm lainnya juga meraung dan mengungkapkan bentuk binatang buas mereka di atas istana matahari. Serang, perintah Qin Lai melalui jiwanya. Kurtis, Miao Fengtian, para pelayan jiwa dan mayat iblis memekik dan menyerang sekaligus. Ledakan, kekuatan gabungan yang menakutkan meletus dan menghancurkan semua istana yang tersisa dalam sekejap. Belum lama ini, ras besar Boluo Realm masih meringkuk di bawah bayang-bayang kedatangan istana matahari dan kuil bulan. Mereka takut kedua kekuatan ini akan berhasil membangun pintu masuk ranah mereka di alam Boluo dan mengirim ahli mereka langsung ke rumah mereka. Faktanya, 6 faksi besar akan memperkuat mereka dan mengirim ahli mereka sendiri ke alam Boluo. Pada saat itu, ras Boluo Realm belum bisa bersatu sebagai satu kekuatan. Teng Yuan dan semua orang tidak memiliki keyakinan bahwa mereka akan mampu menghentikan istana matahari dan kuil bulan untuk membunuh mereka semua. Namun, ketakutan dan kecemasan ini telah sirna berkat kematian Zhuo Weidan dan rekan-rekannya, dan kembalinya Miao Yizi. Selain itu, para ahli puncak Boluo Realm telah bergabung untuk menaklukkan abis setelah Qin Lai memberi mereka jalan. Ketakutan mereka terhadap kuil bulan dan istana matahari semakin menipis setelah mereka menyaksikan kekuatan mengerikan dari iblis neraka. Terlebih lagi, abis adalah jalan keluar bahkan jika skenario terburuk terjadi.
Mereka bisa memasuki pintu masuk ranah Qinlai memberi mereka jalan masuk dan bersembunyi di dalam abis. Itu sebabnya mereka tidak lagi perlu khawatir. Ini tanpa menyebutkan harapan untuk mengembangkan garis keturunan mereka ke peringkat 10 melalui pertempuran dan memakan Lord of the Abyss. Secara pribadi, mereka semua berpikir bahwa itu adalah masalah waktu sebelum prajurit garis keturunan peringkat 10 akan muncul di antara mereka, selama mereka mengejar langkah Qinlai dan terus bertarung di dalam abis. Seorang prajurit garis keturunan peringkat 10 sekuat praktisi bela diri Genesis Realm manusia. Jika bahkan satu atau dua prajurit garis keturunan peringkat 10 muncul di antara mereka, mereka tidak akan memiliki alasan untuk takut pada ras manusia dari alam roh. Perubahan pola pikir inilah yang memberi mereka keberanian untuk menanggapi pemanggilan Qinlai dan menyerang Istana Matahari secara langsung. Aduh, avatar Soul Beast mendongak dan melolong, menyebabkan sabit tulang putih besar melayang tiba-tiba ke udara. Energi iblis jurang yang tebal tumpah keluar dari alat pembunuh yang disempurnakan dengan hati-hati dari sayap kurus seorang Lord of the Abyss saat mencapai ketinggian tertentu. Langit merah menjadi gelap seolah-olah malam tiba-tiba mendahului siang. Mata Soul Beast yang dingin dan tanpa emosi menatap penguasa kuil bulan, Liu Xianze dari langit yang gelap. Terguncang, altar jiwa 6 tingkatnya yang terbuat dari Crystal Moon Core tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, bayangan baru yang bersinar muncul dari pintu bintang di belakang Qinlai. Itu adalah anggota klan Serene Moon tua dengan inti bulan terukir di gelabelanya. Pakaiannya menari-nari mengikuti angin. "Kamu Pu!" Liu Xianze berteriak tanpa sadar saat dia melihat Yu Pu. Kemudian, kemarahan merayapi tenggorokannya saat dia berteriak, "Beraninya kamu berkolusi dengan keluarga Qin dan berbalik melawanku." Sebagai pemimpin ras bulan tenang di Boluo Realm, Yu Pu telah banyak berinteraksi dengan Liu Xianze. Banyak praktisi bela diri kuil lunar telah memperoleh garis keturunan Serene Moon Rache dengan bersanggama dengan wanita mereka. Praktisi bela diri yang mengolah seni rahasia kuil bulan dan memperoleh garis keturunan ras bulan tenang adalah inti dari kekuatan utama kuil bulan. Di masa lalu, Serene Moon Rache Boluo Realm sangat lemah. Mereka tumbuh lebih kuat hanya karena klan mereka diberi kesempatan untuk bersanggama dengan orang-orang pura lunar. Liu Xianze selalu berpikir bahwa dia adalah dermawan dari ras bulan tenang. Perlombaan bulan tenang telah naik ke tampuk kekuasaan hanya karena kuil bulan. Dia tidak pernah berharap mereka berkolusi dengan musuhnya dan berbalik melawannya. Itulah mengapa penampilan Yu Pu terasa seperti pukulan palu bagi Liu Xianze. Dadanya terasa berat, seperti tercekik. Tidak pernah ada dasar yang sama antara Serene Moon Rache dan Lunar Temple. Praktisi bela diri Anda selalu mengklaim klan muda dan cantik dari ras kami untuk keuntungan Anda sendiri, kata Yu Pu dengan tenang dan acuh tak acuh. Untuk kuil bulan, ras bulan tenang tidak lebih dari alat untuk mendapatkan garis keturunan ras bulan tenang. Tidak hanya Anda tidak memberi kami rasa hormat yang pantas diterima ras kami, Anda praktis memperlakukan kami sebagai budak Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu seperti apa kehidupan gadis-gadis yang telah Anda jalani di kuil bulan? Ada rasa sakit dan kesedihan yang jelas di mata Yu Pu ketika dia mengatakan ini. Sesekali, para pejuang muda kuil bulan akan mengunjungi perlombaan bulan tenang untuk mengklaim yang muda dan cantik untuk diri mereka sendiri. Gadis-gadis ini kebanyakan memiliki akhir yang mengerikan dan ditinggalkan dengan cepat setelah anak-anak mereka lahir. Praktisi bela diri kuil bulan tidak pernah memperlakukan wanita yang melahirkan anak-anak ini sebagai istri sungguhan. Mereka tidak lebih dari mainan yang indah bagi orang-orang ini. Memang benar bahwa bantuan kuil bulan telah memungkinkan kami untuk hidup dengan sangat baik di alam Boluo, tetapi itu tidak berarti saya tidak ingin menangis setiap kali mengingat harga mengerikan yang telah kami bayarkan. Yu Pu berkata sambil menangis. Yu Pu praktis menangis pada akhirnya. Bahkan mata Qinlai penuh dengan kesedihan saat dia mendengarkan dengan tenang pengakuan Yu Pu. Dia menyentuh jejak bulan perak di bahunya. 9 bulan sabit naik ke langit, memberikan ilusi bahwa itu adalah malam bulan purnama di Boluo Realm. Sosok jiwa yang berdiri di tengah bulan secara bertahap menjadi jelas. Itu adalah jiwa artefak Yu Ye. Dia adalah kepala sejati dari ras bulan tenang. Jika makhluk bayangan tidak menginvasi dunianya, mereka semua akan hidup damai di alam bulan gelap hingga hari ini. Dia dipaksa untuk memimpin orang-orangnya yang tersisa dan melarikan diri dari homeworld yang telah mereka tinggali selama jutaan tahun setelah makhluk bayangan itu tiba. Saat melarikan diri, orang-orangnya dipisahkan oleh badai yang mengerikan di galaksi. Mereka hanyalah ras kecil kelas 2 untuk memulai. Rantai bencana hampir memusnahkan seluruh rasnya. Di ambang kematian, Yu Ye telah berusaha menemukan dunia baru yang jauh dari alam bulan gelap dan secercah harapan untuk ras bulan tenang. Sayangnya,
Dia gagal dan disegel oleh mahkota bulan selama usahanya untuk turun ke alam roh melalui kultus pemujaan bulan. Pada akhirnya, ia menjadi jiwa artefak muntir. Yu Ye tidak bisa membimbing orang-orangnya menjauh dari kedalaman kesengsaraan. Dia tidak berpikir bahwa kelompok balap bulan tenang lainnya yang melarikan diri ke alam Boluo akan mengalami begitu banyak penderitaan juga. Sebelum hari ini, dia tidak tahu bahwa Yupu telah membayar harga yang sangat mahal untuk memastikan kelangsungan hidup klannya di alam Boluo. Mereka memperdagangkan hampir setengah dari wanita muda mereka hanya untuk bertahan hidup. Yu Ye sekarang jiwa artefak tiba-tiba diliputi amarah setelah dia mengetahui fakta ini. Di bawah komandonya, bulan-bulan tiba-tiba berubah menjadi 9 meteor cemerlang yang terbang lurus ke arah penguasa kuil bulan. Itu adalah teknik rahasia, Moon Moves, Sky Falls. Pada saat yang hampir bersamaan, jaring spasial tajam Miao Yizi mengepung Liu Xianze. Masih menangis, Yupu mengeluarkan artefak suci ras bulan tenang dan menyerang Liu Xianze sebagai tanggapan atas teknik rahasia Yu Ye. Dia tampak seperti akan melawan kepala kuil sampai mati. Orang asing yang tercela, Anda harus bersyukur bahwa kami bahkan membiarkan ras Anda bertahan, apalagi memperlakukan Anda secara setara. Liu Xianze menatap dingin ke arah Yupu saat dia mengejek, rasmu kecil dan lemah. Anda tidak memiliki garis keturunan drakonik dari ras naga iblis, atau energi roh kehidupan dari ras kayu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kuil bulan akan mengizinkan Anda menjadi kerabat kami jika garis keturunan Anda tidak berasal dari bulan seperti halnya seni roh kami? Ini tidak seperti ras Serene Moon adalah salah satu ras kuno yang kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda pantas mendapatkan rasa hormat kami? Liu Xianze mengejek dengan dingin sambil memanipulasi altar jiwa 6 tingkatnya. Inti dari altar jiwanya terbuat dari kristal Moon Core. Saat itu naik ke langit, cahaya bulan yang tumpah darinya lebih terang daripada air mata bulan. Cahaya bulan menyebar dari altar jiwanya seperti riak air. Sebuah batu giok perak cerah dan pedang yang tampak seperti terbuat dari esensi bulan tiba-tiba ditembakkan ke arah Yupu. Bulan mendalam bulan. Bulan mulai muncul di dalam altar jiwa Liu Xianze. Bulan-bulan di setiap tingkat altar jiwanya tampaknya terhubung satu sama lain. Mereka dipenuhi dengan energi bulan murni. Batu bulan dan pedang perak yang terbang keluar dari altar jiwa 6 tingkatnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Jaring tajam yang dibuat Miao Yizi dengan kekuatan spasial yang dipelintir, membuka celah di ruang angkasa. Namun, tampaknya ada alam rahasia pribadi di balik cahaya bulan yang diciptakan Liu Xianze. Ranah rahasia tampak seperti kolam esensi bulan. Anehnya, bila spasial Miao Yizi tidak bisa menembus ruang begitu mereka bersen Mahadewa dengan kolam. Yupu benar-benar menghilang ke dalam kolam saat bersen Mahadewa. Seolah-olah dia adalah air terjun yang tenggelam ke dalam kolam kehampaan. Bulan di cermin. Liu Xianze mencibir dengan arogan saat dia melepaskan kekuatan cahaya bulannya hingga batasnya. Di sampingnya berdiri dua kepala kuil dari kuil bulan. Altar jiwa 5 tingkat mereka juga dipenuhi dengan cahaya bulan. Tiba-tiba, sabit tulang putih raksasa muncul entah dari mana dan menghantam keras ke altar jiwa 6 tingkat Liu Xianze. Retakan. Serangan itu benar-benar menembus 3 level dalam satu serangan altar jiwa yang terbuat dari inti kristal bulan. Liu Xianze nyaris tidak menghindari serangan itu, tetapi dia berteriak seperti binatang buas di ambang kematian. Konyol. Qin Lai membuang komentar ceroboh dari bawah pintu bintang. Avatar Soul Beast Predator luar angkasa jatuh dari atas dan menabrak altar jiwa yang telah menghabiskan banyak upaya untuk disempurnakan oleh Liu Xianze. Tubuh kristal yang telah menjadi puluhan kali lebih besar berderit mengancam di bawah tekanan besar. Sabit tulang putih terus mengiris lebih dalam ke altar jiwa seperti iblis hidup meskipun tidak dikendalikan oleh siapapun. Pembuluh darah dari setiap inci tubuh Liu Xianze meledak terbuka saat altar jiwanya retak, berdarah di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan datang dari jauh. Itu adalah tanduk tunggal yang tampak seperti tombak emas raksasa. Mata Soul Beast bersinar, dan tanduk emas benar-benar menembus soul altar Liu Xianze dari bawah. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanduk tiba-tiba. Retakan. Altar jiwa 6 tingkat Liu Xianze hancur menjadi 2 begitu saja. Liu Xianze sudah berlumuran darah, tetapi kehancuran altar jiwanya menyebabkan cahaya di matanya mati, dan darah tumpah tak terkendali dari tenggorokannya. Tuan, altar jiwanya yang hancur dapat digunakan untuk meningkatkan air mata bulan. Suara Yu Ye tiba-tiba terdengar di kepala Qin Lai. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan liar. Oh itu bagus. Masih ada 2 altar jiwa 5 tingkat yang bisa kita gunakan, jawab Qin Lai. The Soul Beast yang telah memotong 6 tingkat soul altar Liu Xianze menjadi 2 target berubah, matanya berkedip.
Sabit tulang putih dan tanduk emas tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju dua kepala kuil-kuil bulan secara terpisah. Karena ketakutan, kedua pemilik kuil berusaha melarikan diri dari tempat ini menggunakan seni rahasia. Miao Yizi tanpa ekspresi menekan tangan kirinya ke altar jiwanya lagi. Pola spasial berenang di dalam altar jiwanya seperti gerombolan ikan. Benang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar dua penguasa kuil-kuil bulan. Mereka membekukan ruang yang baru saja dicabik-cabik oleh Soul Beast sebelumnya seperti kain kasa. Tak satu pun dari dua Master Candi Lunar Temple berhasil melarikan diri. Terperangkap lengah, Qin Lai melirik Miao Yizi sebelum tersenyum. Aku tidak membantumu. Aku hanya membalas dendam pada mereka, kata Miao Yizi dingin. Qin Lai tersenyum lagi dan mengeluarkan, oh. Dia tidak mengatakan apa-apa lebih dari itu. Kepala balap bulan tenang Yupu tiba-tiba muncul kembali begitu altar jiwa Liu Xianze dihancurkan. Hal pertama yang masuk ke matanya tidak lain adalah pria berdarah, Liu Xianze. Yupu segera mengaktifkan seni rahasia garis keturunannya dan menembakkan banyak sinar bulan tajam ke kepala kuil-kuil bulan. Penghancuran altar jiwa seseorang adalah pukulan terburuk yang mungkin dapat diterima oleh ahli altar jiwa. Itu adalah pukulan pedih bagi tubuh dan jiwa seorang praktisi bela diri. Saat ini, Liu Xianze berada di titik terlemah dalam hidupnya. Tidak mungkin baginya untuk menahan serangan kebencian Yupu. Sinar bulan masuk dan keluar dari tubuh Liu Xianze seperti pedang. Bang! Ledakan yang terdengar aneh datang dari dalam tubuh Liu Xianze saat tulangnya hancur. Ketika air mata bulan berubah menjadi film cahaya dan membungkus altar jiwanya yang hancur, Liu Xianze tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia akan merebutnya kembali. Api jiwa tiba-tiba terbang keluar dari gelabelanya seolah ingin melarikan diri ke dalam kehampaan. Pada saat inilah banyak benang abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari pupil Soul Beast. Saat benang yang berkedip-kedip menembus gelabela Liu Xianze, Soul Beast mengaktifkan kemampuan laten garis keturunannya yang melahap jiwa dengan kekuatan penuh. Api jiwa di gelabela Liu Xianze perlahan memudar. The Soul Beast telah memakan jiwanya secara langsung. Selama jiwa itu utuh, seorang ahli Void Realm dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri bahkan jika altar jiwa dan tubuh mereka telah dihancurkan. Api jiwa mereka bahkan bisa melarikan diri ke dalam kehampaan hanya dalam sekejap. Hanya mereka yang berpengalaman dalam seni spasial atau memiliki artefak kelas ilahi yang terhubung dengan jiwa yang dapat memutuskan harapan terakhir untuk hidup. Awalnya, ahli altar jiwa 6 tingkat Liu Xianze bisa melarikan diri dari tempat ini. Sial baginya, dua orang di sini yang ingin dia mati tidak lain adalah Miao Yizi, seorang praktisi bela diri yang berpengalaman dalam hukum ruang angkasa, dan Soul Beast yang lahir dengan kemampuan untuk melahap jiwa. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk dengan mudah memadamkan api jiwanya. Itulah sebabnya dia bahkan kehilangan kesempatan terakhirnya untuk hidup. Tuan Kuil Agung. Mata dua penguasa kuil-kuil bulan lainnya memerah karena marah setelah mereka menyaksikan penghancuran altar jiwa Liu Xianze, tubuh fisik dan jiwa. Nasib yang sama akan menimpa kalian semua. Qin Lai menyatakan tanpa tergesa-gesa dari bawah pintu bintang. The Soul Beast memanipulasi sabit tulang putih yang diselimuti aura iblis yang menakutkan dan tanduk emas dan menyerang Soul Altars pemilik kuil. Pada saat yang sama, banderas raksasa emas dan naga iblis baret meraung marah dan menyerang mereka juga. Qin Lai melirik mereka sekali lagi sebelum mengalihkan perhatiannya ke Jun Tianyao dari Istana Matahari. Dia tahu betul bahwa avatar Soul Beast-nya lebih dari mampu membunuh dua penguasa kuil-kuil bulan. The Rank 9 Soul Beast awalnya adalah subsoul dari klan Soul Rache. Itu memiliki pengalaman yang luas melawan iblis abis di level Lord of the Abyss. Avatar Soul Beast benar-benar setara dengan Lord of the Abyss. Dia baru saja bertarung melawan Lord of the Abyss, Atkins di Extreme Flame Abyss belum lama ini. Dia tahu betul betapa menakutkannya Lord of the Abyss. Seorang Lord of the Abyss sama dengan setidaknya 5 Teng Yuan atau Liu Xianze. The Soul Beast hampir sekuat Lord of the Abyss. Sekarang Soul Beast didukung oleh Yupu, artefak tingkat ilahi muntir, baret dan banderas, secara harfiah tidak mungkin gagal untuk membunuh dua master kuil-kuil lunar yang melarikan diri. Itulah mengapa dia tidak takut untuk mengalihkan perhatiannya ke Jun Tianyao. Di sisi lain, Miao Yizi sepertinya tahu bahwa kedua pemimpin kuil-kuil bulan juga pasti sudah mati setelah menyaksikan kematian Liu Xianze, dan kedatangan banderas dan baret. Dia juga berbalik untuk melihat Jun Tianyao. Saat ini, duduk di atas altar jiwa matahari 6 tingkatnya, Jun Tianyao sedang memotong sosok yang menyesal saat dia berusaha menangkis serangan Kurtis, Teng Yuan, dan para pembudidaya lainnya. Sebelum ini, altar jiwa Jun Tianyao dapat memperoleh energi matahari ilahi dalam jumlah tak terbatas dari formasi kuno Istana Matahari, cahaya suci matahari, yang telah dibangun selama ribuan tahun.
Jika siang hari, dia bisa mengumpulkan kekuatan luar biasa dari matahari yang cerah juga. Sial baginya, Soul Beast telah mengeksekusi seni rahasia Soul Rache dan dengan paksa menghancurkan langit, meniadakan Sun Holy Light Formation saat itu tiba. Di sampingnya hancur juga istana megah istana matahari. Akibatnya, Jun Tianyao tidak dapat mengumpulkan energi ilahi dari formasi cahaya suci matahari. Pada saat yang sama, sabit tulang putih telah naik ke udara dan menyelimuti langit dengan sejumlah besar energi iblis jurang. Tidak ada satupun sinar matahari yang bisa turun ke tanah. Altar jiwa matahari Jun Tianyao juga tidak dapat memperoleh kekuatan apapun dari matahari di kepalanya. Akibatnya, kecakapan tempurnya sangat berkurang. Baik Curtis dan Teng Yuan berada di level yang sama dengannya. Bahkan Nifit dan ahli Void Realm Asura lainnya bertarung melawannya. Bagaimana mungkin Jun Tianyao menang? Kristal berapi-api terbang keluar dari altar jiwa Jun Tianyao dan melayang di atas kepalanya. Kristal diisi dengan energi matahari ilahi dalam jumlah yang luar biasa dan tampak seperti pilar sinar matahari. Mereka naik ke udara dan mencoba menembus energi iblis jurang yang menghalangi langit. Seolah-olah dia bisa lolos dari bahaya selama dia berhasil menembus awan gelap itu dan membentuk hubungan antara mataharinya, Soul Altar dan matahari di atas kepala mereka. Ada saat dia berkultivasi di bawah sinar matahari dan meninggalkan jalur retret di sana. Jika altar jiwanya berhasil terhubung dengan matahari, dia dapat melarikan diri meskipun ada batasan spasial dan langsung berteleportasi ke matahari itu. Miao Yizi tiba-tiba menyadari apa yang Jun Tianyao coba lakukan dan mengeluarkan peringatan acuh tak acuh. Curtis, Teng Yuan, Nifit, dan yang lainnya diperingatkan berkat dia. Meskipun mereka dikejutkan oleh bantuan tak terduga Miao Yizi, mereka tidak berhenti untuk mengeksekusi segala macam seni rahasia dan menutupi langit dengan layar cahaya berwarna-warni, penghalang dan dinding. Bersama-sama, mereka mampu menghentikan kristal berapi Jun Tianyao menembus langit. Satu persatu, penghalang dan segel menutupi langit dan memutuskan satu-satunya harapan Jun Tianyao sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana kristal mencolok Jun Tianyao mencoba menembus langit, mereka tidak mampu merobek banyak segel ini. Rencananya untuk melarikan diri melalui matahari dengan altar jiwanya gagal begitu saja. Jalang. Kali ini, Jun Tianyao tidak berusaha menyembunyikan emosinya. Dia meledak menjadi teriakan suram. Untuk pertama kalinya, mata merahnya mendarat di sosok Miao Yizi. Kemarahan yang mengerikan bisa terlihat beredar di dalam diri mereka. Jalur pelarian di bawah sinar matahari adalah karyanya yang paling membanggakan hingga saat ini. Miao Yizi adalah satu-satunya orang yang dia banggakan tentang hal itu. Fakta bahwa Miao Yizi telah membocorkan rahasianya berarti Curtis dan yang lainnya sekarang mengetahui rencana pelariannya. Itu berarti kesempatan terakhirnya untuk hidup berakhir di sana. Topeng kemunafikan dan kebaikan palsunya akhirnya terkoyak oleh ancaman kematian. Kata itu adalah penggambaran terbaik dari dirimu. Miao Yizi mengejek dengan gembira saat dia menatapnya. Dia jelas bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Jalang, apakah Anda akan mengklaim bahwa Anda tidak berkolusi dengan keluarga Qin? Bahkan sekarang Jun Tianyao meraung dengan kejam, jika Anda belum berkolusi dengan keluarga Qin, lalu bagaimana Anda menjelaskan orang menyebalkan kecil Qin Lai yang datang untuk membantu Anda pada waktu yang tepat? Sudah 300 tahun, kamu selalu mengatakan bahwa kamu membenci orang menyebalkan kecil itu sampai mati, tapi dialah yang muncul tepat sebelum kamu akan mati. Apa artinya ini? Saya pikir itu berarti Anda meniduri orang menyebalkan kecil itu sejak 300 tahun yang lalu. Beraninya kamu bertindak semua berbudi luhur dan lebih suci daripada kamu setelah itu. Saya pikir Anda jatuh cinta dengan Qin Hao. Saya pikir orang tuanya ingin Anda dan Qin Hao berkumpul. Tapi setelah Qin Hao mengandung orang menyebalkan kecil ini dengan wanita ras dewa, kamu malah memilih untuk bercinta dengannya. Hahaha. Kamu menggunakan putra Qin Hao sebagai pengganti karena dia tidak memilihmu, bukan? Dan kamu bilang kamu bukan jalang. Jun Tianyao menjadi histeris setelah jalur mundurnya terputus karena kebocoran Miao Yizi. Itulah mengapa dia memilih momen ini untuk melampiaskan semua kebenciannya. Mata Miao Yizi menjadi sangat dingin setelah mendengar kritiknya. Qin Lai tiba-tiba menggigil setelah mendengar ini juga. Tiba-tiba, kesadaran muncul di benaknya saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Banyak kenangan yang bukan miliknya tiba-tiba memasuki pikirannya. Yang tadinya buram menjadi sangat jelas. Jejak kepahitan dan penyesalan keluar dari sudut bibirnya, dan dia bergumam sambil menghela nafas dalam benaknya, Bibi Miao. Dia sekarang ingat bahwa, dia, biasa memanggilnya begitu. Bahwa, dia, memiliki perasaan yang sangat rumit untuk Miao Yizi. Miao Yizi telah mengagumi ayahnya, Qin Hao sejak dia masih seorang gadis muda. Qin Hao adalah pria paling sempurna dalam pikirannya.
Sayangnya, cintanya tidak dibalas oleh Qin Hao. Teriakan Jun Tianyao telah membangkitkan beberapa kenangan di Qin Lai. Dia mulai mengingat kenangan yang dulunya milik dirinya yang lain. Miao Yizi dan Chen Lin berafiliasi dengan keluarga Qin sejak lama. Tuan mereka dulunya adalah teman baik Qin San. Itu sebabnya Chen Lin dan Miao Yizi sering bepergian bersama dengan Qin Hao. Miao Yizi sudah datang untuk mengagumi Qin Hao sejak dia masih muda. Bahkan Qin San dan tuannya menjadi mak belang dengan harapan dia dan Qin Hao akan menjadi pasangan suatu hari nanti. Sayangnya, Qin Hao muda adalah seorang pria liar yang asyik mengejar puncak seni bela diri. Miao Yizi hanyalah seorang adik perempuan baginya, bukan pasangan terpenting dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah naik ke alam baru di luar angkasa, Qin Hao membawa Qin Lai, seorang anak laki-laki yang memiliki garis keturunan keluarga Blaze kembali ke rumah. Dia menyatakan bahwa dia telah bersetubuh dengan seorang wanita dari ras dewa. Deklarasi itu menghapus fantasi terakhir yang ada di benak Miao Yizi. Setelah itu, Miao Yizi tinggal di dalam wilayah pribadinya dan menghindar dari dunia luar untuk waktu yang sangat lama. Pada saat Miao Yizi menerima kenyataan, menenangkan dirinya dan berjalan keluar dari alam pribadi, Qin Lai sudah remaja. Karena ia dilahirkan dengan dua jiwa di dalam satu tubuh, seorang remaja Qin Lai tidak dapat membangkitkan garis keturunannya. Dia juga tidak menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Remaja Qin Lai akhirnya hancur di bawah tekanan karena dia tidak dapat membuktikan dirinya meskipun harus menghadapi ejekan publik dan kekecewaan para tetua keluarganya. Dia mulai menyerah pada keputusasaan dan membiarkan dirinya pergi. Yang dia inginkan hanyalah menjalani kehidupan yang ceroboh. Ada periode waktu di mana Qin Hao sibuk dengan kultivasinya sendiri, dan Qin San diperlukan untuk penyempurnaan artefak kelas ilahi. Karena tak satu pun dari mereka yang bisa menjaga Qin Lai, mereka meminta Miao Yizi untuk membimbing Qin Lai sebagai gantinya. Qin Shao berharap Miao Yizi, seorang wanita, dapat menginspirasi Qin Lai untuk menyatukan dirinya dan membuka lembaran baru. Miao Yizi tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qin Lai sejak awal. Pada saat itu Qin Lai berada di titik terendah dalam hidupnya. Namun, dia merasa jijik dengan tindakannya, dan metode pengajarannya kurang lembut. Menurut pendapat Miao Yizi, Qin San adalah seniman terhebat, dan Qin Hao adalah penguasa besar di sudut dunia. Dibandingkan dengan mereka, Qin Lai praktis tidak berguna. Kesal dan tidak sabar, Miao Yizi telah memperlakukan Qin Lai dengan sangat buruk. Cara mereka berinteraksi selalu melibatkan omelan atau pemukulan. Dia tidak menyadari bahwa Qin Lai dipenuhi dengan emosi negatif karena dia ditertawakan oleh seluruh dunia saat itu. Karena Miao Yizi telah berulang kali memprovokasinya, Qin Lai akhirnya kehilangan kendali dan melakukan hal yang paling mengerikan. Ia telah mencoba membius dan memperkosanya. Beruntung baginya, kultivasinya yang luar biasa mencegah Qin Lai berhasil. Dia bahkan melukai Qin Lai dengan parah sebagai hasilnya. Setelah itu, dia kehilangan semua harapan pada Qin Lai. Dia juga telah memutuskan hubungannya dengan keluarga Qin. Sekali lagi, dia bersembunyi di dalam wilayah pribadinya dan tinggal di sana. Beberapa saat kemudian, berita bahwa Qin Lai telah ditipu oleh Han Qian dan surga ke-9 dan dibunuh dengan cara yang mengerikan mencapai telinganya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Qin Lai lebih dari pantas menerima kematiannya karena dia telah menolak untuk mengubah caranya bahkan sampai akhir. Kemudian, dia mengetahui bahwa Qin San dan Qin Hao yang marah telah menyerang surga ke-9 dengan pasukan mereka. Dia tetap diam. Bahkan kemudian, dia mengetahui bahwa 6 kekuatan besar telah bergandengan tangan, melukai keluarga Qin dengan parah dan menghancurkan altar jiwa Qin Hao. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mempertahankan kesunyiannya dan menyaksikan semuanya terungkap. Dia menyaksikan keluarga Qin keluar dari dunia tengah, dan semua hal lain yang dia tahu berubah tanpa bisa dikenali. Di alun-alun umum Istana Matahari, Qin Lai tiba-tiba teringat masa lalu setelah kata-kata mengejek Jun Tianyao sampai padanya. Miao Yizi juga berlari melalui kenangan lama di tengah sumpah serak Jun Tianyao. Ekspresi Qin Lai tak terduga saat ia melayang di bawah pintu bintang. Duduk di atas altar jiwa 6 tingkatnya, mata dingin Miao Yizi juga terukir dengan sedikit kekosongan. Teriakan marah Jun Tianyao sepertinya lolos dari pikirannya. Curtis, Teng Yuan, dan yang lainnya akan membunuh Jun Tianyao, tetapi setelah menyadari bahwa hal-hal yang dia bicarakan terkait dengan Qin Lai, mereka tiba-tiba memutuskan untuk menunggu. Mereka mengepung Jun Tianyao dengan erat, mengerutkan kening dan menunggu instruksi selanjutnya. Mereka tahu bahwa ingatan Qin Lai tentang masa lalu kabur. Mereka berpikir bahwa dia mungkin ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Itulah mengapa mereka membiarkan Jun Tianyao meneriakkan semua yang dia inginkan. Menguasai.
Pada akhirnya, Curtis memutuskan untuk mengirim pesan jiwa ke Qinlai melihat bahwa Jun Tianyao masih berteriak di atas mataharinya altar jiwa seperti guk-guk gila. Dia membutuhkan instruksi yang jelas sebelum dia bisa bertindak. Panggilan Curtis perlahan menarik Qinlai kembali ke dunia nyata. Dia mengalihkan pandangannya perlahan ke arah Jun Tianyao. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengubah banyak hal hanya karena garis keturunanmu telah terbangun, dasar orang menyebalkan kecil? Jun Tianyao tertawa terbahak-bahak setelah menyadari bahwa perhatian Qinlai tertangkap. 6 kekuatan besar mengambil banyak pangkalan keluarga Qin di luar angkasa, dan apa yang mereka lakukan mereka menyembunyikan diri lebih dalam seperti kura-kura yang tersentak. Hahaha, 6 kekuatan besar telah melukai keluarga Qin dengan menyedihkan dan mengejar mereka keluar angkasa 300 tahun yang lalu, dan mereka akan memastikan untuk menggiling mereka menjadi debu kali ini. Hanya masalah waktu sebelum kamu dan wanita jalang itu dikuburkan bersama keluarga Qin. Jun Tianyao telah memperhatikan bahwa 2 ahli Sun Palace Void Realm yang menemaninya dibunuh oleh naga, burung vermilion peringkat 9 dan klan Asura. Lebih jauh lagi, Miao Fengtian mengendalikan banyak mayat iblis, mengamuk melintasi wilayah Istana Matahari dan membunuh lebih banyak lagi praktisi bela diri Istana Matahari. Dia tahu bahwa kekuatan yang telah dia ciptakan sejak lama akan segera berubah menjadi bagian dari sejarah dunia tengah. Dia hampir tidak bisa tetap tenang karena kekuatan yang menghabiskan ribuan tahun untuk membangun dihancurkan tepat di depan matanya. Itu sebabnya setiap kata yang dia katakan dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Keluarga Qin tidak akan berubah menjadi debu, dan aku tidak akan dikubur bersama mereka. Pada saat inilah Qinlai perlahan berjalan dari kepala avatar Soul Beast dan bergerak menuju Jun Tianyao. Aura gila dan haus darah dari Soul Beast menenggelamkan Jun Tianyao seperti banjir yang tak terlihat. Tidak akan lama sebelum aku menghapus rasa malu surga ke-9 dan para konspirator telah menghujaniku dengan darah mereka. Ekspresi dan nada Qinlai sangat tenang. Tapi sayangnya untukmu, kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Dia mengirim perintah ke Curtis melalui jiwa. Bunuh dia. Curtis dan sekelompok ahli Soul Altar Asura Rache 5 tingkat menyerbu ke arah tabir surya yang dibuat Jun Tianyao untuk dirinya sendiri. Teng Yuan, Nifit, dan semua orang mengerti bahwa Qinlai telah memberikan perintah setelah melihat tuduhan Curtis. Mereka juga meraung dan menyerang Jun Tianyao. Dalam sekejap, Jun Tianyao dan altar jiwa 6 tingkatnya ditelan oleh binatang buas dan klan Asura. Cahaya keemasan mataharinya Soul Altar perlahan mati seperti terbenamnya matahari. Semuanya, kalian punya waktu 1 jam untuk memusnahkan sisa pasukan Sun Palace sebaik mungkin dan menjarah setiap bagian kekayaan yang bisa kalian temukan, kata Qinlai dengan tenang. Di atas Sun Palace, awan ungu tebal yang merupakan energi iblis jurang mencegah sinar matahari mencapai permukaan. Setelah Qinlai memberi mereka izin, para ahli puncak Boluo Realm menghancurkan tempat itu dengan bebas dalam bentuk aslinya. Mereka menghancurkan banyak istana dan memakan banyak praktisi bela diri. Ras Boluo Realm membenci Istana Matahari sampai ke tulang mereka, jadi mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Avatar jiwa binatang Qinlai berkeliaran di mana-mana. Saat ia bertemu dengan ahli altar jiwa musuh, ia akan segera mengeksekusi kemampuan melahap jiwanya dan mencegah jiwa mereka melarikan diri. The Soul Beast dengan mudah menghabiskan jiwa mereka yang kuat setelah tubuh dan altar jiwa mereka dihancurkan. Akibatnya, avatar Soul Beast-nya mengumpulkan cukup banyak energi jiwa dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, lebih banyak orang muncul dari pintu bintang. Praktisi bela diri Flaming Sun Island yang dipimpin oleh Tang Beidou, Tan Miao, dan Gerong Guang mulai mengumpulkan bahan-bahan roh berharga yang telah ditimbun oleh Istana Matahari untuk diri mereka sendiri. Teng Yuan dan binatang lainnya melakukan hal yang sama setelah mereka membunuh sebagian besar praktisi bela diri Istana Matahari. Qinlai bahkan membangunkan Spirits of Void dan Chaos yang tertidur di dalam Soul Suppressing Orb di tengah jalan. Ada banyak altar jiwa yang hancur di sekelilingnya. Mereka adalah makanan yang luar biasa untuk Spirits of Void and Chaos. Spirits of Void dan Chaos berenang melintasi langit dan memakan Soul Altars yang hancur satu persatu. Sesaat ragu-ragu kemudian, dia mengirim pesan jiwa ke Zhuang Jing untuk menuju ke Pulau Flaming Sun dan membuka pintu bintang sekali lagi. 8 Jenderal Dewa Keluarga Blaze bangkit dari dasar laut dan muncul melalui pintu bintang. 8 raksasa menyerang praktisi bela diri Istana Matahari yang tersisa dan memakan tubuh mereka yang berlimpah satu demi satu. Jiwa para ahli musuh dimakan oleh avatar Soul Beast, altar jiwa mereka yang hancur diklaim oleh Spirit of Void and Chaos, dan tubuh mereka ditelan ke dalam perut para Jenderal Dewa. Tidak satu bagian dari jiwa ahli altar jiwa dan bahkan tubuh fisik mereka yang tersisa untuk disia-siakan. Sementara semua ini terjadi,
dirinya yang sebenarnya mengambang di udara dan menyaksikan kehancuran istana matahari dalam ketidakpedulian yang dingin. Kamu melukis target yang lebih besar di punggung keluarga Qin. Miao Yizi terbang di atas altar jiwa 6 tingkatnya dan berhenti di sampingnya, memperingatkan. Qin Lai berbalik dan sedikit mengernyit. 6 kekuatan besar sudah menyerang keluarga Qin. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan menghentikan segalanya dan mengabaikan keluarga Qin, kan? Apakah kakak laki-laki seniorku mengirimmu? Miao Yizi tidak menjawab pertanyaannya. Dia tidak menyadari hubungan sebenarnya antara Qin Lai dan Soul Beast. Dia tidak tahu bahwa Soul Beast adalah avatar Qin Lai, dan dia berpikir bahwa itu adalah salah satu kekuatan tersembunyi keluarga Qin. Pertempuran singkatnya melawan Soul Beast dalam perjalanan ke Boluo Realm belum lama ini juga menyebabkan dia salah mengira kedatangan Soul Beast dan penghuni Boluo Realm. Dia berpikir bahwa keluarga Qin telah mengirim mereka sebagai tanggapan atas agresi 6 kekuatan besar, itulah sebabnya dia mencoba untuk menyuarakan kebenaran. Saya belum pernah bertemu kakek saya atau menghubungi siapapun dari keluarga Qin sejak saya terbangun di tanah kekacauan. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Kejutan akhirnya muncul di wajah Miao Yizi. Lalu orang-orang itu. Dia menatap ahli Kurtis dan Asura, Teng Yuan dan ahli puncak Boluo Realm, dan Miao Fengtian dan mayat setan. Tiba-tiba, pemandangan di depannya tampak tidak nyata. Orang-orang ini tidak datang karena keluarga Qin. Bibir Qin Lai melengkung. Mereka datang untukku. Miao Yizi tiba-tiba terdiam. Untuk pertama kalinya, dia memeriksa Qin Lai dengan benar. 300 tahun kemudian, Qin Lai di hadapannya benar-benar berbeda dari yang dia tahu, apakah itu penampilannya atau perasaan yang dia berikan. Namun, dia sangat sadar bahwa hanya ada satu manusia di seluruh dunia yang memiliki rambut merah, mata merah, dan darah ras dewa mengalir di dalam nadinya. Itu lebih dari cukup bukti untuk memverifikasi identitas orang yang berdiri di depannya. Meski begitu, penampilannya, kehadirannya, temperamennya, dan bahkan cara dia berbicara benar-benar berbeda dari bagaimana dia 300 tahun yang lalu. Itu sedikit mengganggunya. Bisakah seseorang benar-benar berubah begitu secara drastis hanya karena dia telah membangkitkan garis keturunan ras dewa? Bisakah dia benar-benar menjadi sangat berbeda dari sebelumnya? Miao Yizi semakin bingung. Dia semakin kehilangan jejak masa lalu dan masa kini karena perubahan luar biasa Qin Lai. Faktanya, dia telah memperhatikan berita terbaru saat dia sedang menempa sabit tulang putih di dalam ranah pribadinya. Begitulah cara dia tahu bahwa 6 kekuatan besar sedang menyerang keluarga Qin secara massal. Dia juga mengumpulkan banyak info tentang aktivitas Qin Lai di tanah kekacauan melalui cara tertentu, dan mereka semua menunjuk ke arah Qin Lai yang secara drastis berbeda dari siapa dia 300 tahun yang lalu. Namun, dia masih tercengang ketika Qin Lai benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan membawa sejumlah besar ahli Void Realm bersamanya seperti dia adalah jenderal dari beberapa pasukan ilahi. Qin Lai tidak hanya berhasil menyelamatkannya dari jebakan Istana Matahari dan Kuil Bulan, dia bahkan membunuh Jun Tianyao, Liu Xianze dan praktisi bela diri musuh lainnya dengan cara berdarah. Meskipun Qin Lai sendiri tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran sekalipun, dia jelas merupakan kepala operasi yang sebenarnya. Baik itu peringkat 9 jiwa binatang, ahli ras Asura yang kuat, ahli puncak dari Boluo Realm atau bahkan pengendali dari Demon Semayat semua mematuhi dia sebagai pemimpin mereka. Mereka semua beroperasi di bawah perintah Qin Lai. Qin Lai terkadang memberikan perintah verbal atau jiwa kepada rakyatnya, yang mengakibatkan pembantaian sepihak Liu Xianze dan Jun Tianyao. Bahkan gumpalan terakhir dari jiwa mereka tidak diizinkan untuk melarikan diri. Itu adalah pesta berdarah yang diatur oleh Qin Lai dan tidak ada orang lain. Dia tidak menunjukkan kekuatannya sendiri, tetapi hal-hal lain yang dia ungkapkan masih mengejutkan Miao Yizi. Dia benar-benar bisa melihat sedikit sosok perkasa Qin Hao di Qin Lai. Tapi tidak seperti Qin Hao, Qin Lai telah membiarkan ras Boluo Realm, Asura Rache, dan Corps Demons untuk membantai musuh mereka sepuasnya. Dia jelas lebih berdarah dingin daripada Qin Hao. Meskipun berjuang banyak pertempuran di alam roh selama bertahun-tahun, Qin Hao jarang membantai mereka yang tidak bisa lagi melawan, atau memusnahkan seluruh sekte atau keluarga. Qin Lai berbeda. Miao Yizi dapat dengan mudah melihat bahwa Qin Lai lebih kejam, lebih haus darah, dan lebih kejam dari Qin Hao dari pengamatannya. Lagi pula, dia tidak membiarkan sekeping jiwa pun dari para ahli altar jiwa itu lolos dari genggamannya. Tiba-tiba, Miao Yizi merasa bahwa Qin Lai, dalam beberapa hal, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Dia masih kejam, dia masih haus darah, dan dia masih tanpa ampun dan berdarah dingin. Apa yang berbeda antara dulu dan sekarang, adalah kekuatan. 300 tahun yang lalu, Qin Lai tidak memiliki kekuatannya sendiri.
Karena garis keturunannya tidak pernah terbangun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan individu yang bisa dia banggakan. Akibatnya, dia tidak pernah benar-benar didukung oleh kekuatan bela diri keluarga Qin. Tapi Qin Lai berbeda sekarang. Tidak hanya dia sangat kuat, dia memiliki garis keturunan dengan potensi tak terbatas dan karisma unik yang memungkinkannya mengumpulkan pasukan kuat yang gila di bawahnya. Selain itu, orang-orang ini benar-benar setia dan percaya padanya. Sampai hari ini, Miao Yizi masih tidak tahu bagaimana Qin Lai berhasil mengumpulkan para ahli Void Realm ini di bawah panjinya. Masih dalam keterkejutan, dia perlahan menyadari bahwa jika Qin Hao adalah pahlawan dari generasinya, Qin Li wakil generasi ketiga dari keluarga Qin adalah seorang penjahat. Sudah hampir waktunya, Tuan. Pada saat itulah Curtis terbang dari dekat dan mengingatkannya dengan nada hormat. Alasan dia tidak hanya berbicara dengan Qin Lai dengan jiwanya adalah karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi jiwa selama pesta darah ini. Jari-jari Curtis dipenuhi dengan cincin spasial. Mereka milik ahli altar jiwa yang telah dia bunuh, dan itu semua adalah rampasan yang sah. Dia baru saja memeriksa bagian dalam cincin spasial, dan dia menemukan bahwa itu berisi segala macam bahan roh yang berharga. Itu membuatnya sangat bersemangat sehingga senyum yang sangat jarang, benar-benar muncul di wajahnya meskipun itu hanya membuatnya terlihat lebih menakutkan. Kembali sekarang, Qin Lai berteriak dan mengirimkan pesan jiwa pada saat yang sama di bawah pintu bintang. Budak jiwa, 6 roh kekosongan dan kekacauan dan 8 jenderal dewa keluarga Blaze adalah yang pertama kembali. Namun, para praktisi bela diri Boluo Realm enggan untuk mengakhiri hal-hal begitu saja. Aku menutup pintu masuk ranah ini untuk kedua kalinya. Qin Lai mendengus. Saat itulah mereka mengeluarkan teriakan aneh dan bergegas kembali ke Qin Lai dengan kecepatan penuh. Pakar Boluo Realm yang menyebabkan kekacauan dengan tergesa-gesa kembali begitu mereka mendengar bahwa Qin Lai akan menutup pintu masuk ranah tepat waktu. Mereka tahu betul bahwa Istana Matahari bukanlah tempat yang baik untuk tinggal lama. Seseorang pasti telah memberitahu 6 kekuatan besar tentang invasi mereka mengingat betapa parahnya mereka telah merusak Istana Matahari. Mereka pasti akan muncul dengan cepat. Saat ini, kekuatan mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan salah satu dari 6 kekuatan besar. Jika mereka tidak pergi pada saat musuh muncul, nasib mereka akan sama buruknya dengan Jun Tianyao. Karena itu, mereka kembali dengan patuh. Pasukan di bawah Curtis dan Miao Fengtian melewati pintu bintang seperti yang diperintahkan. Mengikuti mereka adalah Course Demons yang dipesan Miao Fengtian dengan Course Summoning Bell. Pada akhirnya, hanya Curtis dan 2 ahli Void Realm yang tersisa di sisi Qin Lai. Kalian semua harus kembali juga, perintah Qin Lai. Curtis melirik praktisi bela diri altar jiwa 6 tingkat Miao Yizi, lalu ke Soul Beast di bawah Qin Lai. Baru pada saat itulah dia santai, mengangguk, dan meninggalkan tempat itu. Miao Yizi sedikit melengkungkan kepalanya dan menganalisis pintu bintang dengan altar jiwanya. Altar jiwanya adalah kombinasi dari beberapa lapisan spasial seperti markas ke-9 surga. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa markas ke-9 surga terdiri dari 9 lapisan spasial, altar jiwanya 6. Altar jiwa 6 tingkat berisi beberapa hukum mutlak ruang. Ketika dia mencoba untuk melihat rahasia pintu bintang di atas Qin Lai melalui altar jiwa 6 tingkatnya, dia terkejut menemukan bahwa itu telah merespons dengan sinar cahaya kebiruan yang tak terhitung jumlahnya. Altar jiwa 6 tingkatnya benar-benar bersinar biru seolah-olah diserang oleh pelangi biru. Ketika Miao Yizi mengamati cahaya kebiruan dengan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah kantong rune aneh yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya dalam hidupnya. Tampaknya dicetak dengan rahasia ruang. Tunggu, tidak. Tiba-tiba, kulit Miao Yizi memudar saat dia membatalkan persepsi altar jiwanya secara naluriah. Untuk sementara waktu, dia merasa benar-benar tidak tenang. Wanita itu menatap Qin Lai dengan kaget di matanya. Dia telah mendeteksi keberadaan garis keturunan Qin Lai dengan jelas dari rune kebiruan yang misterius. Itu tidak biasa untuk merasakan kehadiran garis keturunan di dalam struktur pintu masuk ranah untuk sedikitnya. Ini berarti bahwa garis keturunan Qin Lai telah berpartisipasi dalam pembangunan pintu masuk ranah ini. Namun menurut pengetahuannya, garis keturunan keluarga Blaze hanya pernah membangkitkan kemampuan yang berhubungan dengan api. Tiba-tiba, Miao Yizi merasa bahwa Qin Lai adalah orang yang penuh misteri dan kontradiksi setelah 300 tahun berlalu. Sabit tulang putih ini milik kita sejak awal, jadi kita membawanya kembali bersama kita. Melihat tatapannya, Qin Lai berbalik untuk menatapnya sebelum berkata, pembatasan spasial di sekitar tempat ini telah dibatalkan, dan 6 ahli kekuatan besar akan segera muncul. Kamu harus pergi sekarang selagi kamu masih bisa. Saat dia berbicara,
para ahli Boluo Realm yang dipimpin oleh Teng Yuan terbang ke pintu bintang. Setelah membunuh Lord of the Abyss Atkins dan memurnikan sepertiga dagingnya dengan Flash Filling Tombstone, dia sekarang memiliki cadangan energi daging dan darah yang luar biasa. Itu sebabnya dia berani membiarkan pintu bintang tetap terbuka selama ini. Pintu bintang mengeluarkan kekuatan garis keturunan, dan dia bisa mengisinya kembali kapan saja dia mau melalui Flash Filling Tombstone. Itu sebabnya dia berani menyia-nyiakannya. 6 kekuatan besar akan menemukan kebenaran hari ini dalam waktu singkat. Apakah kamu tidak takut mereka akan membalas dendam padamu? Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan menanggapi sesuai dengan pembalasan mereka, jawab Qin Lai dengan tenang. Kau tidak peduli padaku. Jika saya bisa, sebuah ingatan sepertinya memicu tatapan dingin di mata Miao Yizi. Dia akan mengutuknya dengan kebencian ketika tiba-tiba, dia berhenti. Sesaat kemudian hening, dia berkata dengan suara tanpa emosi, Patriark tua ingin kamu tetap hidup. Keluarga Qin telah banyak menderita karenamu. Anda akan berbuat baik untuk berperilaku sendiri. Setelah itu, Miao Yizi merobek celah spasial dengan jari-jarinya yang bersinar tepat di atas altar jiwanya. Dia terbang ke celah spasial dan menghilang. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap aliran ruang yang kacau di belakang keretakan spasial. Sudah 300 tahun, wanita ini tidak berubah sedikit pun. Setelah membuat komentar, dia mengirim Soul Beast kembali ke Boluo Realm. Namun, dia sendiri tidak meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Sambil melayang di udara dan menatap istana matahari yang sekarang hancur, dia menatap ke arah umum markas surga ke-9 sambil menggosok dagunya, merenung. Dia bisa pergi kapan saja dia mau karena dia punya pintu bintang. Tidak seorang pun kecuali ahli Genesis Realm atau ahli Void Realm yang berpengalaman dalam seni rahasia ruang angkasa seperti Miao Yizi yang bisa mencegah perjalanannya sebaliknya. Itulah mengapa dia benar-benar tenang meskipun menjadi satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini. Saat ini, dia sedang memikirkan berapa lama dia akan mencapai surga ke-9 jika dia berteleportasi lagi dan lagi menggunakan Blitz Thunder Escape. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan Han Qian dan membersihkan dirinya dari rasa malu yang dia berikan padanya 300 tahun yang lalu. Itu terlalu berisiko. Tiba-tiba, dia mengingat kata-kata terakhir Miao Yizi, Patriark tua ingin kamu tetap hidup. Pada akhirnya, dia tidak bertindak tidak rasional. Dia melewati pintu bintang dan pergi. Suatu saat nanti, energi iblis jurang di atas istana matahari perlahan-lahan menghilang setelah sabit tulang putih dan tanduk emas hilang. Istana matahari yang pangkemping adalah pemandangan yang menyedihkan di bawah langit malam. Di bawah sinar bulan yang sejuk. Tiba-tiba, sebuah kapal luar angkasa yang perkasa dan kuno terlihat melaju secepat kilat. Sebuah spanduk milik surga ke-9 terlihat berkibar dengan anggun di kapal besar itu. Banyak praktisi bela diri altar jiwa 4, 5, dan 6 tingkat terbang menuruni kapal luar angkasa kuno. Altar jiwa badai, altar jiwa api, altar jiwa beku, altar jiwa emas, altar jiwa kayu ada begitu banyak jenis altar jiwa dalam kekuatan ini sehingga melumpuhkan untuk ditonton. Selain itu, ada altar jiwa emas 7 tingkat yang berbentuk seperti piramida besar tepat di atas kapal luar angkasa raksasa. Altar jiwa 7 tingkat duduk di awan dan bersinar keemasan untuk sementara waktu. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan berenang melintasi halaman istana matahari seolah-olah mereka memiliki kesadaran mereka sendiri. Sinar keemasan kemudian kembali ke langit setelah mendeteksi tampaknya tidak ada kehidupan. Altar jiwa emas 7 tingkat yang tampak seperti piramida menyusut seukuran beras sebelum menghilang sepenuhnya dari pandangan. Di bawah langit malam, pemimpin generasi kedua dari surga ke-9, Pei Tianchong dapat terlihat berdiri di tanah tempat Sun Divine Hall meledak. Dia tidak melepaskan altar jiwanya. Dengan ekspresi muram, dia mencari di sekitar area dengan jiwanya. Itu tidak lama sebelum altar jiwa terbang kembali dari segala arah. Seorang ahli Void Realm terlihat duduk di atas masing-masing Soul Altars itu. Mereka berkumpul di sekitar Pei Tianchong. Tidak ada orang yang tersesat. Para penyerbu semuanya telah mundur. Tidak ada tanda-tanda musuh sama sekali. Para ahli altar jiwa ini membuat laporan mereka dari atas altar jiwa mereka. Wajah Pei Tianchong tampak cukup gelap untuk memeras air darinya. Beberapa saat kemudian, praktisi bela diri surga ke-9 yang memiliki altar jiwa kayu kembali dengan seorang praktisi bela diri alam fragmentasi. Itu adalah praktisi bela diri istana matahari yang telah tersingkir oleh serangan Nifit. Nifit meninggalkannya karena dia pikir dia sudah mati. Praktisi bela diri yang tidak sadar perlahan-lahan terbangun berkat kekuatan hidup yang disuntikkan ahli altar jiwa ke dalam tubuhnya dan menjadi salah satu orang yang selamat dari invasi ini. Dia dengan gemetar berlutut ke arah ahli altar jiwa kayu,
menundukkan kepalanya dan terisak, ini keluarga Qin. Pen Tianchong berteriak, lebih spesifik. Pria yang datang menyebut dirinya Qin Lai. Dia telah menghancurkan Sun Palace dengan sejumlah besar ahli garis keturunan peringkat 9 dari Boluo Realm, Course Demons, dan Dark Soul Beast yang luar biasa menakutkan. Tuan istana kami Jun Tianyao telah meninggal secara mengerikan dalam pertempuran. Liu Xianze dari Kuil Bulan dan dua Master Kuil-Kuil Bulan lainnya juga telah tewas. Mereka telah menjarah Istana Matahari kosong, membantai semua orang yang bisa mereka bantai sebelum melarikan diri melalui pintu masuk kerajaan. Orang yang selamat memberitahu mereka semua yang dia ketahui dengan jelas. Pei Tianchong dan ahli Realm Void Surga ke-9 mendengarkan dengan serius penjelasannya. Ini pasti pembalasan dari keluarga Qin. Itu hanya harus. Pakar Void Realm yang tampak kejam dengan badai 5 tingkat Soul Altar adalah yang pertama mengungkapkan pendapatnya sendiri. Keluarga Qin pasti telah menyergap Istana Matahari melalui Miao Yizi karena serangan kami baru-baru ini di markas mereka akhir-akhir ini. Itu pasti keluarga Qin, teriak orang lain. Pei Tianchong mendengarkan diskusi mereka dengan cemberut yang dalam, tetapi tidak memberikan pendapatnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, panggil para pemimpin ke surga ke-9 untuk rapat. Dipahami, berita bahwa Istana Matahari dihancurkan oleh keluarga Qin dengan cepat menyebar ke seluruh dunia tengah. Kuil Bulan gagal menyembunyikan kematian guru kuil agung mereka, Liu Xianze dan dua guru kuil lainnya. Untuk sementara waktu, badai muncul di dunia tengah. Menurut pendapat banyak orang, pesta darah di Istana Matahari dan kematian 3 pemimpin kuil bulan adalah tanggapan yang ditawarkan keluarga Qin terhadap gerakan 6 kekuatan besar baru-baru ini. Desas-desus bahwa keluarga Qin akan segera kembali ke dunia tengah tiba-tiba menyebar ke seluruh wilayah. Semua pasukan peringkat emas tingkat kedua yang telah menyerang keluarga Qin 300 tahun yang lalu tiba-tiba menjadi khawatir. Mereka semua diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka di sekitar markas mereka dan mengaktifkan formasi pelindung sekte besar mereka secepat mungkin. Mereka semua takut bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya. Di sisi lain, kekuatan yang dulu dekat dengan keluarga Qin dan saat ini bersembunyi di alam lain mulai gelisah dan tidak sabar. Gembira dengan kejadian baru-baru ini, mereka bersiap-siap dan menunggu kesempatan untuk bertindak dengan keluarga Qin dan memulai perjalanan kembali ke dunia tengah. Situasi menjadi aneh tiba-tiba karena runtuhnya Istana Matahari. Namun, pasukan peringkat emas teratas seperti keluarga Ji dan Istana Langit Mender tetap tenang. Mereka menetapkan batasan dan memerintahkan pasukan bawahan mereka untuk tidak melakukan perjalanan ke alam lain dan tinggal di wilayah mereka sendiri sebaik mungkin. Pergerakan keluarga Ji hanya menambah kecemasan masyarakat dan ketidakpastian situasi. Banyak orang menduga bahwa keluarga Ji dan Istana Langit Mender berbagi hubungan dengan keluarga Qin. Jika keluarga Qin, keluarga Ji, dan Istana Sky Mender bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan kalah dari 6 kekuatan besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perilaku tidak biasa keluarga Ji dan Istana Langit Mender hanya membuat seluruh dunia tengah semakin cemas. Surga ke-9, di Lautan Awan Jauh di tingkat ke-8. Para pemimpin generasi kedua dari 6 kekuatan sekali lagi berkumpul untuk pertemuan atas undangan Pei Tianchong. Namun kali ini, ekspresi mereka lebih serius dan serius. Baru-baru ini, 6 kekuatan telah bekerja sama untuk pergi ke luar angkasa dan menyerang beberapa pangkalan keluarga Qin. Keluarga Qin bersembunyi dan tidak menanggapi. Mereka awalnya berpikir bahwa keluarga Qin takut. Mereka menganggap keluarga Qin sendiri mengira mereka saat ini lebih rendah dari 6 kekuatan, dan bersiap untuk menyerang setelah ras dewa tiba. Tidak ada yang menyangka saat mereka akan membuat kemajuan yang gemilang, Istana Matahari hancur dalam sekejap. Bahkan kuil bulan terpengaruh. Dua pemimpin kuil dan Master Kuil Agung Liu Xianze, telah terbunuh sekaligus. Ini setara dengan secara instan dan bersamaan menghancurkan dua pasukan peringkat emas tingkat kedua. Mereka pikir ini adalah keluarga Qin yang akhirnya membalas. Ras dewa belum tiba. Bagaimana keluarga Qin berani melawan kita secara terbuka, sendirian saja? Kepala Aula Starry Hall, Hong Qing, tampak gelisah dan berkata dengan marah. Kuil Bulan adalah salah satu pasukan bawahannya dan dialah yang mempromosikan Liu Xianze. Kedua kepala kuil yang pergi ke Istana Matahari adalah pembantu terdekat Liu Xianze. Meninggalnya ketiganya menyebabkan banyak penguasa Candi Lunar menjadi resah dan memperebutkan posisi penguasa Candi Agung. Dia sangat marah pada perubahan seperti itu yang terjadi pada kekuatan peringkat emas tingkat kedua, dan pada waktu yang begitu penting. Terlepas dari alasannya, itu terjadi. Keluarga Qin berani melawan kita sendirian sebelum kedatangan ras dewa. Si Beihai dari Six Ways Alliance memiliki ekspresi tenang saat dia berkata, keluarga Qin telah berkembang di luar angkasa selama 300 tahun.
Setelah sekian lama, kami tidak tahu apa-apa tentang keluarga Qin. Kami tidak memiliki petunjuk sedikit pun sebagai dengan kekuatan apa yang mereka miliki saat ini. Namun, bahkan jika mereka tumbuh pesat, bisakah mereka menjadi lawan kita? Bagaimana keluarga Qin sendiri bisa menandingi kita berenam? Hong Qing mendengus. Pei Tianchong, Zhu Han, Ao Mingde, dan Lu Jinghuan semuanya mengangguk. Mereka semua yakin bahwa jika 6 kekuatan bekerja bersama, bahkan di luar angkasa, mereka tidak akan takut pada musuh. Bagaimana jika Istana Langit Mender dan keluarga Ji ditambahkan ke dalam campuran? Hong Qing mengubah topik. Saat kata-katanya jatuh, para pemimpin semua terdiam. Istana Sky Mender memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin di masa lalu. Tapi keluarga Ji, mereka seharusnya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Qin, kan? Si Beihai mengerutkan kening. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami berenam telah bekerja sama untuk mendapatkan terlalu banyak dari luar angkasa. Keluarga Ji mungkin memiliki pemikiran lain. Pei Tianchong berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat dan berkata, belum lama ini, ketika kami pergi ke keluarga Ji dan meminta mereka untuk melawan keluarga Qin bersama kami, bukankah mereka menolak? Alasan yang diberikan keluarga Ji adalah mereka berharap semua orang akan bekerja sama dan pertama-tama melampaui rintangan ras dewa. Hong Qing mendengus. Dia berkata, Qin Lai memiliki garis keturunan ras dewa, ini jelas berarti keluarga Qin jelas bersekongkol dengan ras dewa. Jika kita tidak melenyapkan keluarga Qin pada saat ras dewa tiba, bukankah kita akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan? Di mataku, keluarga Ji dan keluarga Qin telah bekerja sama sejak lama. Jika tidak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari alam roh, mereka akan setuju untuk membantu kita melenyapkan keluarga Qin. 5 lainnya mengangguk dengan teliti ketika mereka mendengar analisis Hong Qing. Jauh di lubuk hati, mereka juga memikirkan hal yang sama, dan merasa bahwa kata-kata keluarga Ji tentang gambaran yang lebih besar hanyalah alasan untuk melindungi keluarga Qin. Alasan ini mudah dipatahkan. Ekspresi si Beihai berubah dingin dan berkata, jika kita menemukan pangkalan utama keluarga Qin, dan mengirim serangan terkuat kita terhadap mereka, jika keluarga Ji dan Istana Sky Mender benar-benar bersekongkol dengan keluarga Qin, mereka tidak akan duduk diam. Ya, Pei Tianchong setuju. Karena keluarga Qin sudah merespons, haruskah kita mulai berakting? Hong Qing berkata dengan marah. Pertama, kita perlu menemukan keluarga Qin, kata si Beihai. Jelas Miao Yizi masih berhubungan dengan keluarga Qin. Namun, sulit untuk menangkapnya hidup-hidup ketika dia berada di arus ruang yang kacau atau alam rahasia pribadinya, kata Zhu Han. Dia ahli dalam kekuatan spasial, dan tidak ada dari kita yang tahu di mana alam rahasianya. Kami tidak dapat menemukannya. Kami hanya akan dapat menangkapnya jika dia meninggalkan aliran ruang yang kacau dan kembali ke alam roh atau alam lain. Tapi setelah serangan baru-baru ini padanya, kurasa dia tidak akan muncul dalam waktu dekat. Pintu masuk ranah rahasia di Boluo Realm belum dibangun. Tidak realistis bagi kami untuk segera terbang ke Boluo Realm, kata si Beihai. Bagaimana dengan tanah kekacauan? Pei Tianchong tiba-tiba berkata. Mata semua orang menyala dan kemudian menjadi sunyi. Mereka sepertinya tidak bisa menjawab. Penguasa Pulau Flaming Sun Island di Land of Chaos adalah Qin Lai sendiri. Oleh karena itu, Flaming Sun Island dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga Qin. Pikir Pei Tianchong. Berdasarkan saat ini, kita hanya bisa mulai dengan Flaming Sun Island di Land of Chaos. Kami bersumpah di masa lalu, Lu Jinghuan mengingatkan semua orang. Saya pikir sumpah sudah dilanggar. Pei Tianchong berkata dengan serius. Semua orang menatapnya dengan bingung. Saat itu, ketika para ahli Genesis Realm dari pasukan peringkat emas dunia tengah Spirit Realm membuat sumpah mereka untuk tidak melakukan apapun pada tanah kekacauan, apa alasan utamanya? Dia memandang kelompok itu dan menjawab pertanyaan mereka sendiri, untuk menghindari sesuatu yang terjadi pada lorong jurang di lautan tanah kekacauan. Lorong jurang yang ditaklukkan oleh 5 benua itu ada untuk mencegah ras jiwa datang. Tapi kali ini, selain pasukan keluarga Qin yang menyerbu Istana Matahari, ada juga binatang jiwa gelap peringkat 9. Apakah ada di antara kalian yang tidak tahu apa itu binatang jiwa gelap? Binatang yang dirasuki oleh ras jiwa, si Beihai tercengang. Pei Tianchong menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah tegas. Ini berarti bahwa keluarga Qin mungkin tidak hanya bekerja dengan ras dewa, mereka bahkan mungkin memiliki koneksi ke ras jiwa. Kalau tidak, mengapa binatang jiwa gelap peringkat 9 berpartisipasi dalam pembantaian Istana Matahari? 30.000 tahun yang lalu, ras dewa mengatakan mereka membunuh semua binatang jiwa. Mengapa binatang jiwa gelap peringkat 9 muncul dari mana asalnya? Apakah ini tidak cukup jelas? Keluarga Qin mungkin sudah membuka lorong itu di lautan di bawah tanah kekacauan.
Sumpah apa yang harus kita patuhi saat itu? Petik 2. Pei Tianchong berteriak dengan sangat benar. 5 orang lainnya terdiam beberapa saat sebelum mereka mengangguk berturut-turut. 2 minggu kemudian, artefak roh terbang yang sangat besar datang dari arah orang barbar timur sampai mereka mendarat di Pulau Flaming Sun. Di dalam kereta kristal yang berkilauan, Han Qian dari surga ke-9 memimpin banyak ahli altar jiwa mendarat dengan ekspresi dingin. Ada altar jiwa 1 tingkat, 2 tingkat dan 3 tingkat berkeliaran di sekitar Pulau Flaming Sun. Mereka melepaskan aura jiwa mereka. Sayangnya, hanya ada menara batu dan istana kosong di Flaming Sun Island, Blood Island, dan Grey Island. Mereka tidak merasakan tanda-tanda kehidupan. Semua praktisi bela diri dari Flaming Sun Island tampaknya telah pergi sejak lama. Debu tebal menutupi banyak ruang tempa. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang tinggal dengannya untuk waktu yang lama. Han Qian, mengenakan jubah hijau, memiliki ekspresi dingin. Tidak ada sama sekali, dia berteriak. Tidak ada. Mereka seharusnya sudah pergi sejak lama. Hanya ada menara batu ini, tidak ada yang lain. Praktisi bela diri alam abadi menjawab, wajah mereka kecewa. Han Qian, yang telah berhasil menciptakan altar jiwa 1 tingkatnya adalah pemimpin kelompok ini dan bertanggung jawab atas misi melawan Pulau Flaming Sun. Han Qian, pada tahap awal alam abadi, menjadi lebih cantik setelah terobosannya, senyumnya dan gerakannya yang penuh karisma. Dia menjadi pemandangan yang indah dalam mimpi banyak praktisi bela diri surga ke-9. Namun, sejak dia mengetahui bahwa Qin Lai masih hidup dan telah berubah, memimpin praktisi bela diri keluarga Qin untuk membantai para ahli Istana Matahari, dia tidak memiliki satu malam pun tidur yang nyenyak. Dia terus merasa ada sepasang mata beracun yang menatapnya dengan dingin dari bayang-bayang. Dia tidak bisa makan atau tidur, pikirannya terganggu, dan kultivasinya terhenti. Dia tahu di mana masalahnya. Karena ini, ketika dia mengetahui surga ke-9 akan bertindak melawan tanah kekacauan, dia meminta tanggung jawab untuk menghancurkan Pulau Flaming Sun dan membunuh Qin Lai. Dia datang dengan para ahli yang dikirim Pei Tianchong. Tapi Flaming Sun Island benar-benar kosong dan tidak memiliki kehidupan. Dia merasakan rasa frustrasi yang luar biasa. Melalui banyak desas-desus, dia tahu bahwa Qin Lai yang sekarang benar-benar berbeda dari orang bodoh 300 tahun yang lalu sehingga dia dapat memanipulasi apapun yang dia inginkan. Setiap kali dia mendengar perbedaan Qin Lai dari masa lalu, dia akan merasa gelisah. Meskipun dia tidak pernah mempercayai rumor itu. Tetapi pada saat itu, ketika dia melihat Pulau Flaming Sun yang kosong, dia merasa seolah-olah dia telah dipermainkan orang bodoh. Ini menyebabkan emosinya tumbuh lebih berat. Pergi ke tempat lain, Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Bloodfin. Pergi ke semua kekuatan yang terkait dengan Qin Lai. Aku ingin tahu di mana dia. Han Qian berteriak. Nona, kekuatan lain juga hilang. Tempat-tempat itu, hanya memiliki praktisi bela diri dari alam pemenuhan dan lebih rendah, seorang ahli altar jiwa dari keluarga Han menjelaskan. Apa maksudmu? Han Qian mengerutkan kening. Di semua pasukan peringkat perak di tanah kekacauan, hanya junior di alam pemenuhan dan di bawahnya yang masih ada, kata tetua keluarga Han tua itu dan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Mereka hanya eselon rendah, dan tidak mengetahui informasi kemana para ahli mereka pergi. Tidak ada gunanya bertanya. Bagaimana dengan Tanah Rerun Mahadewa? Han Qian bertanya. Tanah Rerun Mahadewa istimewa dengan banyak ras asing, kita tidak dapat menyerang mereka. Kami telah mengirim orang untuk menyusup ke Tanah Rerun Mahadewa dan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Orang tua itu bingung dan berkata, tampaknya semua pasukan peringkat perak di Tanah Kekacauan menghilang dengan Pulau Flaming Sun dalam rentang 1 malam. Jadi kita datang tanpa hasil, ekspresi Han Qian dingin. Penatua keluarga Han mengangguk. Pasti ada pintu masuk ranah. Kalau tidak, mereka seharusnya tidak bisa pergi dengan mudah. Cari Tanah Kekacauan, dan temukan pintu masuk ranah itu. Han Qian berteriak. Bawahannya menatapnya, keterkejutan terlihat jelas di mata mereka. Mereka jarang melihat Han Qian kehilangan kendali atas emosinya. Namun, untuk beberapa alasan, Han Qian segera kehilangan ketenangannya dan terlihat sangat cemas. Mereka semua bingung. 1170